kan dipotong-potong, nggak semuanya diserap kalian serap. Ya udah, berarti nggak semuanya. Sekarang permasalahannya ada yang dikutip atau itu kebenaran atau itu plagiat atau pencontekan. Itu yang harus kita bahas. Aku mau Kita tanya, diskusikan. saya Sabar dulu. mencontek yang ada dulu, Sabar baru dulu, setelah sabar dulu. balik apa? Sabar Masa dulu. aku nyontek punya orang yang tahun 600 lagi baru datang? Iya, makanya sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Harusnya yang Kita ada dulu. sama-sama. Ya, sabar dulu, sabar, gantian. Oke. Plagiator itu adalah yang sudah ada dijiplak ngeplak. Maksudnya fotokopian. Ya, betul, betul. Yang menjadi duplikat kan gitu. Ya, betul. Kalau saya katakan tadi ada no yang dikatakan di dalam perjanjian lama, telanjang dan suka mabuk-mabukan. Kemudian siapa? Lot itu Putrinya, memberikan putrinya. Kemudian tapi dasarnya Daud. untuk melanjutkan keturunan loh. Entar dulu. Kasih mabuk Jangan gitu. dipotong, jangan dipotong, gantian. Itu pembedanya ya. Kemudian kamu mengatakan Abraham. Padahal di Bible, di Taurat Musa, saya bicaranya Taurat aja biar ketampol. Taurat ini bukan kitabnya orang Kristen, tapi kitabnya orang Yahudi. Ini harus kita diskusikan supaya mencerdaskan teman-teman Kristen tidak menganggap Taurat Musa ini adalah bagian daripada Bible. Nggak ada hubungannya, Bre. Karena ini sudah ada gurunda saya, Bang Zuma. Saya langsung alihkan saja. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, rehat dulu, istirahat, minum kopi, Siap. renggangkan badannya semua. Ya. Boleh saya ambil alih sebentar aja? Salam kenal, Gurunda. Iya, saudara Kuare. Jadi gini, saudara, kitab Anda itu sumbernya. Iya, siang. Kitab Anda itu sumbernya bumi, dunia ini sumbernya. Ya. Kalau Al-Quran itu sumbernya langit, kelasnya berbeda. Sabar ya. Jadi memang kitab Anda lebih dulu, karena penyesat itu memang lebih dulu. Penyesat itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya penyesat itu berada di tengah-tengah Bani Israel dan asalnya pun dari sana. Kemudian setelah ajaran pencipta langit dan bumi yang datang kepada Bani Israel, bangsa pilihan Allah tadinya, telah ternodai, telah tercemarkan oleh tangan-tangan jahil, Allah kemudian memurnikan ajaran itu melalui nabinya sebagai penutup nabi. Di dalam Al-Quran diterangkan, surah Al-Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, wahai kalian yang diturunkan Torah, Zabur, Injil kepada kalian. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Telah datang kepada kalian utusanku untuk menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Torah, dari isi Mazmur, dari isi Injil yang kalian sembunyikan. Telah datang kepada kalian Nabi Muhammad dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Ini kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu ketika menerima wahyu, beliau tidak pernah melakukan penyelidikan, tidak pernah melakukan daftar pustaka, tidak pernah kemudian mencari angket, menemui saksi-saksi lalu mencatat seperti pengarang-pengarang Bible, saudara. Tidak ada kerajaan yang lebih tua memerintahkan kepada rabi-rabi atau imam-imam Yahudi untuk menerjemahkan kemudian kitab Tanakh ke dalam bahasa Arab untuk disadur masuk ke dalam Al-Quran. Itu nggak ada. Terlepas hari ini Anda yakin atau tidak yakin, faktanya Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal yang seperti dilakukan oleh penulis Bible. Mengumpulkan kesaksian-kesaksian, menyadur data-data dari kitab-kitab sebelumnya, menerjemahkan, mengkritisi, melakukan evaluasi, memperbaiki, menyempurnakan, mendekati bahasa dan rasa bahasa yang digunakan oleh kaum di mana Bible itu mau dikirim atau mau digunakan. Hari ini 1400 tahun lebih malah Nabi Muhammad seorang diri menyampaikan Al-Quran kepada dunia.
Tak ada bantuan siapapun dari aspek manusia untuk memasukkan unsur apa yang kemudian sama seperti terjadi terhadap kitabnya Nabi Musa dan juga Isa alaihissalam. Di Islam itu, Bung, ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran, ada yang disebut ijazah ardan wasima'an. Nabi Muhammad menerima Al-Quran, taruhlah misalnya satu ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad menyampaikan kepada muridnya, muridnya mendengarkan dengan seksama. Setelah Nabi Muhammad selesai membaca bacaan tersebut, muridnya mengulang bacaan itu dengan sampai pada posisi hafal. Beliau tidak melakukan penyelidikan, kemana lagi aku ini harus mencari. Tidak seperti Lukas, Markus, Matius, tidak. Nabi Muhammad seketika itu wahyu datang kepadanya. Jadi kalau ada kesamaan berita, karena yang memberitakan itu adalah sang penguasa yang maha tahu, yang maha melihat. Jadi dia melihat keadaan Nabi Musa karena beliau yang berkarya terhadap Nabi Musa. Beliau menceritakan berita gaib kepada Nabi Muhammad terkait dengan Nabi Daud, terkait dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena hakikat itulah yang kemudian mengutus nabi-nabi tersebut dan memberikan wahyu kepada mereka, dan hakikat tersebutlah yang menyaksikan bagaimana pengingkaran kaum nabi yang beliau utus. Lalu menceritakan berita gaib itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kalau Anda menjadikan tolak ukur kitab saudara untuk menilai Al-Quran, itu sama halnya Anda menilai air bersih dengan air comberan. Sederhana bukan? Dari mana Lukas mendapatkan berita? Dari mana Markus mendapatkan berita? Dari mana penulis Matius yang bukan murid Yesus mendapatkan berita? Dari mana Yohanes yang bukan murid Yesus mendapatkan berita? Dari mana Paulus menuliskan 13 buku? Adakah Yesus pernah memberikan mereka data? Adakah Yesus pernah memberikan kemudian validasi? Adakah Yesus memberikan legalitas standing kepada mereka untuk mereka hafalkan, untuk mereka tuliskan? Ada? Tidak ada sama sekali. Jadi nggak bisa Bible itu jadikan takaran, ukuran. Apalagi yang kita tahu, Bible ini setiap saat direvisi, dikoreksi, diperbaiki, bahkan jauh dari original teksnya. Lantas buku ini yang mau dijadikan sebagai acuan untuk menilai Al-Quran. Jangankan terjemahan yang ada di Indonesia, original teks yang disusun pada abad keempat pun itu bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus yang valid. Kenapa? Tidak ada tangga sanad penyampai mata rantai berita tersebut. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Iqra, sahabatnya mendengarkan, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Apa yang diragukan? Sejazirah Arab mengaminkan. Di luar daripada jazirah Arab, sahabat, murid, tabi'in bergerak ke seluruh penjuru bumi, menghafalkan, menyampaikan, menuliskan hafalan, tulisan yang sama. Apa yang diragukan? Ketika di belahan dunia ini ada yang membaca atau menulis Al-Quran satu, salah huruf saja satu, maka dunia akan bergemuruh. Jadi bagaimana Al-Quran mau kemudian diragukan bagi orang-orang yang berfikir? Sedangkan Bible ini apa yang bisa kita andalkan di Bible ini? Yesus aja tidak pernah menyebut Bible tersebut. Yesus tidak pernah mengenal kemudian penulisnya. Yesus tidak pernah tahu siapa saksi-saksi yang memberikan informasi tentang dirinya. Lalu apa yang mau jadikan sebagai acuan selain daripada bisikan-bisikan iman? Itulah yang dikatakan Al-Quran. Mereka menuhankan hawa nafsu. Kristen itu adalah agama yang menuhankan hawa nafsunya. Kenapa? Mereka ke gereja menyembah Yesus. Siapa yang ngajarin? Yesus? Enggak. Elohim? Enggak. Lalu siapa? Nabi Musa? Enggak juga. Daud, Salomo, Maria, ibunya Yesus, atau Yusuf, ayah tirinya Yesus? Enggak. Lalu siapa yang membuat mereka berbondong-bondong ke gereja menyembah sosok Kristus itu? Hawa nafsu. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Orang-orang kafir menyembah hawa nafsu, karena hanya nafsu mereka lah yang membuat mereka bangun pagi-pagi di minggu hari untuk ke gereja menyembah Kristus yang bukan anak Maria. Ya, silakan. Tausiahnya cukup mantap ya. Saya yang abang bilang itu mantap sekali, bernarasi tentang kisah. Tapi saya mau tanya dengan abang, seandainya kita berdua hiduplah pada zaman yang abang ceritaan tadi, tahun 300 Masehi, apakah Anda bisa bernarasi seperti yang tadi gitu mantapnya? Saya umat Islam
Saya ditopang oleh Al-Quran yang validasinya lengkap, Iya. sempurna dan tak diragukan. Kita sama-sama hidup di tahun 300 sudah. Kalau saya hidup di tahun 300, Tahun 600 kalau saya baru ada hidup di ada. tahun 300, Ya. saya akan menjadi orang yang bodoh dan bahlul karena percaya kepada pemberitaan orang-orang yang tidak jelas. Udah terjawab kan? Ya. Nah, Anda paling-paling umur 70 tahun pasti udah metong sama dengan saya. Artinya kalau kita bicara tahun 300 Masehi, Anda tidak bisa bicara seperti itu. Kenapa? Akan muncul dia 650 tahun berikutnya. Oke, satu. Kedua, Anda bilang nafsu Kristen itu artinya dia Kristen itu kan adalah pengikut ajaran Yesus. Ke gereja bukan nyembah-nyembah, Bang. Kebaktian, berdoa, bernyanyi, ucapan syukur dan mendengar Perintah siapa? khotbah. Kita kan bersekutu untuk kebaktian kan gitu. Ya, perintah siapa? Kan harus ada perintah. Karena kalian melakukan. Ada yang Anda memerintahkan, abangku. Ada yang memerintahkan kalian. Makhluk halus yang memerintahkan kalian itu. Ada. Kalau berdoa, berdoa bisa di rumah. Di mana Iya. saja bisa. Karena Tuhan itu Bisa. maha ada ya. Iya, maha Iya, ada. kami juga begitu. Menonjol apa supaya nampak berdoa. bikin Kami juga sesuatu. begitu. Bukan itu. Kami juga begitu. Artinya sekarang Anda sendiri udah salah kalau sendiri. Kenapa? Anda menyembah tapi kok satu arah. Ada apa? Tuhan itu di atas loh, bukan di samping atau di barat timur. Tapi nyatanya Terus Anda menyembah menghadap kemana? tidak ada pakai penyembah. Pokoknya Ya, Anda kita menghadap ke tembok. Apakah Tuhan itu ada di tembok? kami tidak Bahkan menyembah Anda tembok. menghadap ke toilet warga. Gimana dong? Bisa. Berarti Bisa. Tuhan Anda ada di toilet. Bisa. Ini abangku, ya artinya kita kan diskusi ya. Aku Iya, menyampaikan. ya saya tanggapi pernyataan konyol Anda itu. Karena Yesus ketika beribadah menyembah Elohim yang di langit juga dia menghadap. Entah itu ke barat, entah ke timur, entah ke selatan. Yesus juga menghadap. Berarti Dia ke utara dia. orang menyembah itu, Bang, bukan dilihat dari arah kemana dia menghadap. Berarti di situ ada Tuhannya. Itu konyol namanya. Karena setiap para nabi ketika beribadah mereka punya kiblat. Ada kiblatnya, ada arah ibadah. Aku sujud menyembah ke arah baitmu. Apa itu? Nah, lanjut. Kita berbicara masih, saudaraku, kita masih berbicara mengenai legalitas kitab suci. Jangan kemana-mana dulu. Ya. Ya. Artinya seperti tadi abang bilang itu kami di gereja karena tidak mungkin di rumah sehingga adalah namanya jemaat. Kalau berapa orang jemaat itu artinya sama dengan gereja ya satu gedung, bukan mengarah mau ke utara selatan tetap kemana. Yang penting di depan adalah pendeta, kita dengar khotbahnya, bukan turut sujud. Beda. Nggak, ini kita berbicara mengenai kitab suci dulu. Jangan dulu ke situ, nanti makin babak belur nanti. Kitab suci dulu. Dari mana Anda mendapatkan mantra-mantra yang kalian jadikan sebagai kitab suci? Silakan. Kita mendengar khotbah, nggak ada yang lain. Bahas-bahas kitab suci nggak ada, bahas-bahas agama orang nggak ada. Taunya kita diberitakan tentang apa yang ada di Bible itu perjalanan baru. Jadi teman-teman ada, disembah salib lah begini, bukan. Jadi supaya jangan teman-teman di bawah semua ada 1.000 orang nganggap seperti itu, bukan. Beda-beda. Ada memang sekte, ada jingkrak-jingkrak, tapi jangan generaliser. Aku sendiri kan bukan seperti itu. Kita masih Jangan pun berbicara asal- kitab suci ini, Bang. Bukan berbicara mengenai prosesi ibadah. Wah, oke. Menyangkut kitab suci sendiri tadi. Saya cuma satu yang jelas. Apabila kita Abang Juma dengan saya berdiri pada tahun 300, selesai sudah. Abang nggak bisa bergerak apa-apa, ngomong apa-apa nggak bisa tentang yang tadi Abang narasikan karena itu belum ada, belum muncul. Karena terus terang Yesus sendiri sebelum lahir di kitab itu udah ada nubuat. Contohnya yang namanya malaikat ke Bunda Maria baru waktu lahir, waktu kejadian di dunia sampai mau disalib sampai naik ke sorga, jelas ada tertulis. Tapi Nabi Anda kan nggak tahu ujuk-ujuk dulu kan dia masih ikut pedagang dengan pamannya Abu Talib kan gitu. Jadi narasi contoh ini akan kubangkitkan jadi membawa ini dari tanah Arab, nggak ada saya lihat kalimatnya. Tapi tunjukkan, kan aku bertanya ya, mungkin abang narasikanlah supaya saya juga paham. Tadi sudah panjang lebar saya jelaskan. Proses sederhana Al-Quran itu diwahyukan. Sekarang Anda harus imbangi proses Bible Anda itu gimana? Itu loh. Kan Bible itu bukan seperti punya kita Anda, kitab Anda kan Ya semua udah, dibilang makanya dijelaskan firman dari mana Bible Waduh. Anda itu dari Tapi mana. kalau Bible itu adalah narasi beberapa kisah dia, mulai perjanjian lama, Musa terus sampai ke zaman Yesus.
Itu kan nggak semua firman, tapi sebagian Ya mayoritas prosesnya adalah kisah. gimana Bang? Prosesnya gimana sampai kok ada tulisan buku kayak gitu? Prosesnya dari mana? Kan Saya yang tidak menyampaikan firman, saudara, yang menyampaikan firman itu kan Yesus. Mana kitabnya Yesus? Mana ucapan Yesus? Kan Yesus mengatakan Itu yang ditulis para aku. sahabatnya. Mana? Bagaimana ceritanya? Sampai kepada sahabat mana yang Ini Anda dengan maksud? Paulus ke Galatia, narasi dia ditulis sekretarisnya gimana selama di sini kejadian. Pergi ke Enggak, Efesus Yesus sama. kan datang. Yesus datang sebagai penyampai firman. Ya, baru Nah, ditulisin Yesus para saksi mengatakan dia. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana kumpulan firman itu yang tidak bercampur dengan perkataan-perkataan pengarang? Siapa selama yang itulah. menerimanya? Segala firman maksudnya omongan betul? dia itu loh, kejadian itu warna merah itu dia. Bukan tersendiri. Kan Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku Ya. sampaikan. Berarti ucapan Yesus itu tidak bertambah dan tidak dikurangi. Mana ucapan Yesus itu yang tidak bertambah dan tidak dikurangi? Diberikan kepada siapa? Itu yang Siapa huruf merah itu Oh, hasil ada. hafalan? Itu hasil hafalan? Bukan. Atau itu hasil pendengaran? pendengaran. dan Oke, kesaksian. sekarang Anda tunjukkan di mana Lukas pernah mendengarkan Yesus berbicara. Kalau menyangkut itu agak mirip dengan Kang Dito, mengarah kepada saksi-saksi. Itu kan sudah tertulis, tidak dibahas siapa menulis, sama dengan kitab Anda. Loh, Tidak ada menyaksikan tadi saya menulis. sudah menjelaskan Al-Quran itu dari langit melalui Roh Kudus ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan, murid-muridnya menghafalkan, murid-muridnya menuliskan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, huzu al-Quran min arba'a. Nabi Muhammad memberikan legalitas. Terimalah Al-Quran dari sahabatku. Tuh, Al-Quran disebutkan. Nah sekarang, di mana Yesus memberikan legitimasi kepada Lukas untuk menulis perkataannya dan memproklamirkan Lukas sebagai penulis kitabnya? Di mana itu? Tidak ada tertulis. Berarti kitab Anda itu gelap, tidak jelas datangnya, asal usulnya nggak jelas. Berarti dia hanya bacaan biasa, tidak bisa didudukkan sebagai firman Tuhan, bahkan duduk sebagai sabda Yesus aja kagak. Sabda itu kan pembicaraan dia, abangku, bukan seperti Anda punya. Iya, Ngomong. pembicaraan Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu ucapan Yesus? Iya, huruf merah ada situ tulisannya. Dari mana Anda tahu kalau itu ucapan Yesus? Kan ada huruf merah, dibedakan. Lah, di antara siapa yang memberikan validasi merah ucapan Yesus, kuning ucapan Paulus, coklat ucapan Pak Bom Bom? Siapa? Jadi ini Bang, kalau mengarah ke sana, itu udah mengarah untuk penelitian. Kita Ya kan kan menerima- gelap Bang, ini sederhana loh. Kan gelap. Tidak ada. Kalau sebuah novel, kita masih tahu penulisnya. Penulisnya melakukan kemudian saduran berita-berita di dalamnya. Dia yang menuliskan, dia yang mengarang, dia sendiri yang bertanggungjawabkan. Ini sekarang seorang Lukas, seorang Paulus menceritakan bahwa berita yang dimuat di dalam bukunya itu menceritakan tentang oknum yang bernama Yesus. Tapi Yesus tidak memberikan legitimasi kepadanya. Kayak mana itu? bukan seperti itu, namanya kisah abangku ya. Dalam artian bukan seperti buat skripsi harus itu sama dengan Anda. Saya tanya pun Anda nggak bisa jawab. Katanya Apa yang Anda tanya ada tentang tahun Al-Quran? berapa. Kan Al-Quran sudah jelas. Al-Quran wahyu. Contoh. Wahyu itu turun dari Abraham. langit. Dari langit turun kepada Nabi Muhammad. Abraham itu dengar dulu. Kul man Anda kana menyamakan aduwan kita- li Jibril Iya, suaranya besar. fa sih, jadi nggak innahu bisa kita ngomong. nazzalahu ala qalbik. Jadi malaikat Jibril turun membawa wahyu, menyimpan wahyu itu di dalam hati Nabi Muhammad. Setelah masuk ke dalam hati Nabi Muhammad kemudian melisankan. Setelah dilisankan, didengarkan oleh sahabatnya, didengarkan oleh muridnya, muridnya ikut menghafalkan. Kenapa dihafalkan? Karena kelak akan disampaikan kepada seluruh dunia. Karena wahyu yang diterima Nabi Muhammad diperuntukkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka wajib dihafalkan, wajib dituliskan. Legalitas jelas. Sumber satu-satunya Nabi Muhammad. Oke, Nah, sekarang sekarang tunggu.
Sumber satu-satunya Yesus. Yesus menyampaikan firman setelah mendengarkan dari langit, dari pemberitaan Roh Kudus kepadanya. Setelah Yesus mengeluarkan dari mulutnya, diterima oleh siapa? Salah. Yang namanya Yesus itu ngomong itulah firman, bukan Ya, disampaikan. setelah Yesus menyampaikan perkataan seperti apa Bani Israel harus melakukan hidup keagamaan, siapa yang mendengarkan ucapan Yesus itu? Murid-muridnya. Siapa murid itu? Itu yang 12 orang. Mana catatan-catatan mereka tentang firman yang disebutkan Yesus? Memangnya 2000 tahun lalu. Sekarang Anda menanyakan Bible, berarti menanyakan kisah dia. Berarti tidak ada. Akui aja bang, akui aja. Ucapan Yesus tidak ada yang menghafal. Menghafal maksudnya? Ya menghafal setiap ucapan Yesus selama beliau penginjilan. Nggak ada yang menghafal kan? Kisah dia selama dunia ditulis ya. Bukan Intinya kisahnya sama. bang. Kalau Sama dengan Anda, kisah bukan? itu, kalau kisah itu siapapun bisa menulis. Sekarang yang kita pahami di sini adalah firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Siapa yang menerimanya? Bukan seperti itu maksudnya. Firman itu dia ngomong sendiri, itulah firman. Karena dia langsung. Justru Dia kan dari Bapa. justru itu. Yesus mengakui katanya tuh. Yohanes 17 bang, abangku. Ada Yohanes pihak ketiga. 17. Yohanes Ya, kenapa? 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Iya. Yesus menerima firman. Betul. Nah, sekarang firman yang Yesus Itu terima berarti ini, juga. firman yang Yesus terima ini, apakah Yesus telan sendiri atau Yesus sampaikan kepada muridnya? Udah saya jawab. Intinya bahasa itu bukan langsung kayak ada dari sana dia ngomong, enggak. Apa kegiatan dia, itulah firman itu. Bukan itu, berarti salah. Berarti agama Anda salah konsep. Yesus itu menyampaikan firman. Apa yang disampaikan oleh Yesus itulah firman. Iya, ucapan dia selama hidupnya. Nah, mana ucapan itu disampaikan kepada siapa? Iya kan lagi dia berkhotbah. So kan banyak itu baca dia Ya, warna disampaikan kepada siapa, abangku? pas lagi di Gunung Seto di mana berkhotbah di berdakwah kan sama Ya, banyak. disampaikan kepada siapa? Murid kan dengan muridnya kepada masyarakat kan gitu. Nah, siapa muridnya yang menerima ucapan itu dan apa ucapannya? Kalau Anda bertanya ke situ kan 2000 tahun yang lalu abangku, itu bukan substantif maksud- yang menyangkut itu. maksud- Yang jadi maksud substantif ini loh. Maksud saudara Anda kehilangan arah tentang ucapan-ucapan Yesus itu? Anda nggak tahu lagi? Bukan kehilangan, karena tidak ditulis siapa Berarti orangnya. selesai. Berarti ucapan Yesus tidak sampai kepada Kristen. Artinya ajaran Yesus itu tidak sampai kepada gereja. Udah selesai kan? Kan itu maksudnya. Jelas kok di Jadi sampai nggak Di Bible ucapan-ucapan Yesus itu? Sampai nggak abang? itu 2000 tahun yang lalu tertulis ada di Bible. Sekarang nggak Nah, tahu Ada Bible nih, ada Bible. Menurut Anda ada Bible. Oke, Bible ini siapa yang terima? Kalau itu benar ucapan Yesus. kan bukan semua firman Bible itu abangku. Nah, justru karena itu, yang ada narasi justru karena Yesus, itu. karena Yesus tidak ada bernarasi di perjanjian lama satu Justru ya. karena itu, saudara, berarti Bible Anda itu tidak layak dianggap firman Tuhan. Bukan semua. Siapa yang bilang itu semua? Berarti Contohnya kitab kasus Anda apa? itu tidak dianggap sebagai firman Tuhan karena di dalamnya sudah bercampur kan? Kisah banyak. Contoh punya Iya, siapa? berarti itu hanya buku biasa. Kisah dia di Galatia. Itu hanya buku biasa. Karena Kristen bukan ajaran Yesus, maka buku biasa yang mencampur aduk di dalamnya ini dianggap suci demi supaya Kristen punya buku suci. Betul? Bukan, itu pemandangan gini. Maka saya bilang tadi. Kalau memang seandainya saya ada salah, hadir berarti tahun kitab Anda 400, harus murni. Harus murni Dengar loh, dari Yesus. Dengar loh, tahun 400 Anda nggak bisa ngomong seperti itu. Pasti nggak Jangan, ngomong. kalau saya ada pada saat itu, Bung, saya akan bertanya, ini buku dari mana buku ini? Bukan, Anda nggak bisa ngomong yang tadi, nggak ada. Saya kalau hidup di abad itu saya akan bertanya, ini buku apa? Ini dari Yesus. Mungkin Mana abad legalitasnya? Tidak mungkin Anda ngomong seperti Loh, itu. kok tidak Sekarang karena mungkin? kebetulan ada bekal. Kalau saya Impossible. lahir sebagai Kristen mungkin karena otak saya sudah dibekukan lebih awal. Tapi kalau saya di luar Kristen, abad keempat abad pertama pun saya pasti akan bertanya, ini buku apa sih?
Ya, ini firman Tuhan. Tuhan yang mana? Siapa yang menyampaikan? Yesus. Siapa yang menerima dari Yesus? Nah, itu kan nggak pas, itu udah lari tuh, udah peneliti Kan namanya. Yesus Anda itu udah tulis sarjana saudaraku, Yesus itu kan turun Kita ke kan bumi saya sebagai sebagai umat wakil gitu, Tuhan. Bang. Oh, Sampai ke Yesus sana. turun ke bumi Pertanyaan Abang sebagai sudah wakil masyarakat Tuhan teologi. kan. Teologi. Sebagai wakil Tuhan dia yang menyampaikan firman. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku tapi dari Bapa yang telah Yesus itu mengutus bukan aku. wakil Tuhan, ya, bukan wakil Tuhan, dan Kristen itu bukan agama. Siapa bilang Yesus itu bukan wakil Tuhan? Bukan. Tunjukkan dalilnya di mana? Yohanes 17 Tunjukkan nomor 3. Nah, saya 17 Ya. 3. Kita santai saja. Sangat santai, tapi santainya juga jangan ini. Ya. 17 ayat 3 saya bacakan abangku ya. Iya, iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mana wakil? Yang telah engkau utus. Oh, Diutus Tuhan itu Iya, maksudnya mana wakil? dia turun ke bumi sebagai Tuhan atau wakil Tuhan? wakil yang saya tanya. Wakil pula abangku. yang dicarinya. Wakil. Wakil pula yang Oh. dicari. Makanya harus pakai dalil. Anda ngerti nggak? Anda ngerti nggak maksud wakil itu? Tidak, nggak sesuai seperti yang Anda Enggak, maksud. saya Itu tanya kan Anda udah ngerti nggak apa maksud utusan Tuhan? Karena gini loh, dia kan firman yang jadi manusia, kok dibilang dia wakil, kecuali orangnya bukan dari dia. Lah, Yesus sendiri Orang mengatakan aku tidak berkata-kata Iya. dari diriku sendiri. Tadi kamu nggak percaya kalimat si Yohanes, siapa yang nulis? Semua kamu makan sendiri. Bung, saudaraku, saya bukan tidak percaya. Saya mencari segala Tadi firman siapa yang Yesus nulis? sampaikan. Siapa yang ini? Di situ tertulis baru. Ini lucunya. Saya kan di awal pembukaan saya mengatakan kitab Anda itu surat kabar. Anda ngerti surat kabar nggak? Surat kabar itu, saudaraku, Koran itu adalah surat surat kabar kabar. itu adalah berita yang dituangkan dalam secari kertas Ya, koran yang lah. dihasilkan dari hasil penyelidikan penelitian. Entah itu penulisnya menjadi saksi atau penulisnya hanya mendengarkan berita-berita yang ada di betul, sekitar atau TKP. Alkitab. Itu yang disebut Anda kan surat koran, kan? kabar. Jelas, koran. Apa arti koran? Anda punya kan kita. Apa koran itu? Koran itu kan surat kabar. Bang Wira nggak ngerti pertanyaan Bang Juma, Bang, nggak nyambung. Iya, Bang. betul. Surat kabar tadinya oleh misionaris diganti menjadi koran supaya surat kabar itu mendekati Al-Quran. Itulah kelicikan masa lampau. Yang tadinya Biblos diganti menjadi Alkitab, itulah kelicikan masa lampau. Yang tadinya Theos dewa diganti menjadi Allah, itulah kelicikan masa lampau. Jangan Anda mengatakan itu salah. Yang tadinya pastor diganti menjadi Romo, itulah kelicikan masa lampau. Tahun 400, Tenang, Bang. saudaraku, Coba tenang, selesaikan tenang. tahun 400. Anda mau bicara apa ini? Tahun 400. Karena 260 tahun lagi akan muncul Saya itu. akan kritis. Ini buku apa? Mantra atau apa ini? Daftar pustaka apa ini? Ini buku-buku apa? Nggak Menu ada, nggak ada kue pustaka. atau apa? Buku Nggak tata ada. boga atau apa? Ketika orang mengatakan kepada saya ini firman Tuhan, siapa yang menerima firman Tuhan ini? Yesus, Karena Bang. Anda sebagai Muslim Yesus wajib katanya yang mengimani menerima firman Taurat. Tuhan. Kalau begitu, dengar, kalau Yesus yang menerima firman Tuhan ini, siapa yang menuliskan dan bagaimana Yesus bertemu dengan para penulis? Bagaimana Yesus kemudian mengajar kepada narasumber? Tidak ada. Tidak Bisa. ada, berarti Bukan buku seperti itu, ini Bang. Ada, Bang. layaknya Ada, Bang, jangan Wira. ditaruh di kepala, layaknya ditaruh aja di perut. Ada Pada Bang saat Wira. kita butuh makan baru buka ini, mana tahu ada di dalamnya yang bisa kita Bang pakai Jimmy. untuk mengajak Atau orang Bang lain Jimmy menyumbang bisa ke kita. nambahin, Bang Jimmy. Tapi kalau untuk ditaruh di kepala nggak layak. Kenapa? Ternyata bukan firman Tuhan. Selesai kan? Disampaikan sama murid-muridnya, Bang. Nah sekarang kalau Anda 12 mengatakan murid. disampaikan Iya. oleh muridnya, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berkata kepada Markus. Ke murid-muridnya, Bang, yang 12 Rasul itu dan beberapa yang Bang lain, Wira Bang. diam dulu ya, biar diwakili Bang Jimmy. Bang Wira di mute. Apa? Oke, Saya oke. kasih. Anda mengatakan ke-12 murid. Siapa di antara ke-12 murid yang datang kepada Markus? Saya butuh informasi akurat karena ini katanya firman Tuhan, harus akurat. Markus kan kita tahu itu adalah murid sekaligus asistennya dari Santo Petrus, Bang. Asistennya Paulus. Petrus, Bang, bukan Paulus, Bang. Paulus juga Markus. punya asisten itu.
Ada ya, tapi bukan Markus. Markus itu larinya ke Petrus, Bang. Paulus ada murid-murid juga, Bang. Jadi hampir mirip, tapi tidak sama seperti di Islam. Cuman kalau Islam itu lebih jelas, karena ada perawi, ada apanya. Di kami kurang jelas di situ, tidak dituliskan di situ, karena tertulisnya berdasarkan penyelidikan dan lain-lain. Maksudnya penyelidikan itu, Bang, itu tuh ya sesama Kristen gitu, Bang. Saudara, Anda Iya. mengatakan dari Yesus ke ke-12 murid. Murid Iya. di mana bertemu dengan Markus? Murid Begini bertemu Bang dengan- Zuma. Murid bertemu dengan Sebentar dulu. Bang Zuma jangan ngotot kepada penulis. Kalau kitab Anda juga, apakah Al-Baqarah itu betina, sapi betina yang nulis surat Anda, atau ada jin yang nulis? Oh, ini Bukan gitu, ini kan ada ini lari kepada penghujatan karena kebahlulan Anda ngotot di situ. serba Dengarkan, salah dengarkan jadinya. saya, dengarkan saya. Coba. Ini kitab Anda ini kan Lukas nih. Ini kan disebut Lukas, disebut Markus karena katanya penulisnya Markus. Markus ini menulis firman Tuhan. Sumber satu-satunya firman Tuhan di kalangan Bani Israel itu Yesus. Tolong Anda tunjukkan kepada saya mata rantai Yesus ke Markus itu mana? maksudnya Bang Juma itu transmisi kitab suci, Bang Kuera. Kalau abang nggak ngerti, lebih baik nggak usah jawab. Mana? Nanti malah Yesus kan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang disampaikan Yesus, apa yang difirmankan. Sekarang kalau ini firman Tuhan yang diterima oleh Yesus, maka apa yang ditulis Markus adalah apa yang terlontar dari mulut Yesus tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Harus murni. Suaranya Bang, suara. Karena firman Tuhan. Karena Itu firman kan- Tuhan. Kita lanjut ya, Bang, yang tadi, Bang, ya. Markus itu kan muridnya Santo Petrus, Bang. Oke. Sekarang coba Anda tunjukkan di mana Petrus bertemu Markus. Kan larinya ke situ juga. Sampai alamatnya aku ditanyain. Oh, Diskusi apa harus. ada gini. Hei, ini Markus memberikan sebuah konsep yang konon ceritanya ada pada dua sisi, neraka atau surga. Oke. Penting, Ya, saya tanya penting, ke Anda. Dengar sangat dulu. penting. Jangan Dengar Anda dulu. anggap sepele. Nabi tidak pernah ketemu dengan Allah, tapi melalui Jibril. Tunjukkan surah berapa Muhammad itu ketemu dengan Jibril. Di ayat berapa? La haula wala quwata illa billah. Al-Qur'an. Tak ada. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Kalau Nabi Muhammad misalnya tidak diceritakan dengan Bukan, malaikat surah yang Jibril, kutanya. sabar. Surah berapa? Surah berapa, Bang? Sabar, Jangan sabar, bicara- sabar. Kalau Kristen bertanya Al-Quran kritis kayak orang pintar, giliran ditanya sabar. Lu levelmu nggak boleh bahas Quran terlalu jauh. Dia gini, Bukan. kalaupun dalil. tidak ada, sabar, aku sudah tunjukkan dalilnya. Kalaupun itu tak ada, maka Anda harus membuktikan Nabi Muhammad menerima dari mana Al-Quran ini. Beliau harus melakukan penyelidikan pastinya. Kenapa? Al-Quran ini tidak goyah oleh hukum apapun di atas muka bumi ini. Tak ada ilmuwan yang bergelar apapun, tak ada temuan yang dicari berpuluh tahun, ratusan tahun yang ditemukan hari ini yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Siapa Nabi Muhammad ini? Manusia biasa dia. Tidak mungkin dia mengarang, tidak mungkin hasil penyelidikan. Kalau Al-Quran hasil penyelidikan, maka Al-Quran akan mengalami hal sama seperti yang dialami oleh Bible. Direvisi, dikoreksi, diplesetin, diumpetin, dikurangin, ditambahin. Itu yang terjadi terhadap Bible. Kenapa? Karena Bible ini bukan dari Tuhan. Terjemahannya yang direvisi, Bang. Aslinya Terjemahannya yang direvisi, Bang. Kuira, Anda diam dulu, Kuira. Biang bergimi ya. Terjemahannya direvisi, Bang. Kalau Mau Anda tidak Anda turunkan. mengatakan bahwa lembaga Bible Indonesia mengeluarkan yang bukan firman Tuhan? Mau Silakan enggak? Bang Jimmy. Iya, ya. Mau enggak? Memang ada beberapa kesalahan, Bang. Salah. Nah itu, nah sekarang permasalahannya adalah, bisakah firman Tuhan itu mengalami kesalahan? Kalau aslinya teks originalnya dari sononya harusnya nggak bisa. Kalau terjemahan pasti kejadian, Bang. Mau tidak mau, Bang. Sekarang pertanyaan saya, bisakah terjemahan itu direvisi, dikoreksi? Bisa. Bisakah Bisa. firman Tuhan dikoreksi?
Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, Bang. Berarti yang dikoreksi di Indonesia ini firman Tuhan atau bukan? Terjemahannya, Bang. Firman Tuhan atau bukan? Bukan terjemahannya. Firman Tuhan atau bukan? Terjemahannya, Bang. Firman Tuhan atau bukan? Terjemahan dari firman Tuhan, Bang. Firman Tuhan atau bukan? Terjemahannya, Bang. Terjemahan dari Firman Tuhan, Bang. Tuhan atau bukan? Yang direvisi. Iya. Yang direvisi oleh RAI, Bang. Iya, itu firman Tuhan atau bukan? Itu terjemahannya sama. Kita harus Firman Tuhan atau bukan? Itu pertanyaan saya. Harusnya kalau jawabannya Gimana sih, Bang? Jangan saling potong gitu. Ini yang direvisi oleh Lembaga Bible Indonesia, firman Tuhan atau bukan? Jadi jawabannya begini, Bang. Yang direvisi oleh Lembaga Alkitab Indonesia itulah terjemahannya, yang bukan firman Tuhan. Berarti orang Kristen Indonesia kitabnya bukan firman Tuhan. Udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terjemahannya, Bang. Iya, bukan firman Tuhan kan? Yang kalian tenteng ke gereja setiap saat. Terjemahannya, Bang. Lebih tepatnya. Itu firman Tuhan atau bukan? Ya kalau terjemahannya bukan sih yang dipegang, harusnya asli. Itulah yang saya katakan. Yang kalian tenteng, yang kalian baca, yang kalian rangkul setiap saat itu bukan firman Tuhan. Udah selesai. Apalagi? Kita balik ke transkripsi kitab suci aja, Bang. Yang tadi Apalagi? yang Bang cerita, Bang. Bukan firman Tuhan kitab Anda itu. Nah, dengarkan saudara-saudara Kristen di Indonesia. Firman Tuhan tidak mungkin dikoreksi. Yang dikoreksi itu adalah terjemahan. Kenapa? Karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Oke, kita tinggalkan. Naik level kita. Sekarang original teks kitab Anda itu, kalau Anda mengatakan terjemahan bukan firman Tuhan, yang orinya adalah firman Tuhan. Oke, yang ori ini siapa yang menuliskan dan menerimanya dari mana, dan apa validasi Yesus terhadap ori kitab saudara? Silakan. Jadi gini, Bang. Karena kan beda strukturnya, Bang. Kalau di Al-Quran itu memang lebih jelas, lebih teliti, lebih akurat. Memang harusnya seperti itu ya, saya akui. Cuman kalau Alkitab yang kami terima itu, Bang, karena kita harus menyadari bahwa sebenarnya banyak orang yang nggak tahu bahwa Alkitab itu ada setelah Yesus meninggal. Baru di atas tahun 80-an lah. Sedangkan Yesus meninggal itu di kayu salib itu tahun 30-an lebih. Nah, pintar saudara saya. Ya. Sekarang jembatan dari Yesus ke penulis tahun 80 ke atas itu apa? Hafalan? Murid-muridnya, Bang. Karena Yesus Hafalan? ketika berkhotbah, begini, Bang. Hafalan? Iya, hafalan, Bang. Hafalan, mendengar mereka. Jadi siapa yang ada menghafal tulisan kitab sendiri. Lukas? Tolong. Siapa yang menghafal kitab Lukas sampai Lukas menemukan hafalan itu? Lalu Lukas tulis. Bukan kitab Lukasnya yang ditulis, Bang. Maksudnya perkataan-perkataannya, ajaran-ajaran Yesuanya, Bang. Ajaran Yesusnya tulis, misalkan seperti dia Berarti ketika sudah terjawab bukan? Bahwa ternyata yang dihafal hanya kalimat-kalimat yang terlontar dari mulut Yesus. Betul? Iya, Nah, siapa seperti yang itu. menghafalkan? Yang murid-muridnya, Bang. Ada bukti? Ya kalau namanya murid pastilah. Ya aja kan punya murid pasti Lain muridnya. kan, Anda tadi mengatakan tradisi Quran beda. Kalau Al-Quran hafal, ada yang namanya tahfizul Quran, penghafal Quran. Sekarang ada nggak murid Namanya Yesus siapa? penghafal? Sabar dulu. Ada nggak Siapa, murid Bang? Yesus Siapa penghafal? yang menghafal? Saya Ada turunkan tidak kuira, ya. murid Yesus penghafal? Jawab Nanti tegas. lagi kuira. Tunggu di bawah dulu. Murid Yesus menerima ucapan Yesus dalam bahasa Arab, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Aramaik, Bang. atau bahasa Aramaik, apa ini? Bang. Aramaik, Bang. Oke, muridnya menghafalkan lisan yang keluar dari Yesus dengan bahasa Aramaik. Original kitab Perjanjian Baru bahasa apa? Bahasa Yunani, Bang. Nyambung nggak? Makanya kan. Benar, Bang. Jadi yang dihafalkan, sabar. Jadi yang dihafalkan bahasa Aramaik, original teks kitabnya orang Kristen bahasa Yunani. Bahasa Yunani ini terjemahan atau bukan? Terjemahan lah, Bang. Berarti firman Tuhan atau bukan? Ya terjemahan dari firman Tuhan, Bang, lebih tepat. Berarti lagi-lagi sama dengan bahasa Indonesia. Juga original teks kitab Kristen sama dengan bukan juga firman Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu yang membuat kalian ke gini, gereja hari Minggu,
Sebentar bang, maksudnya nerangin. Kita kalau hari Minggu kan nanti kejauhan bang. Maksudnya kita di konteks transmisi kitab suci dulu bang. Iya, Maksudnya kan tadi abang nanya. bahasa Indonesia, saudara, bahasa Indonesia itu bukan firman Tuhan, tapi terjemahan firman Tuhan. Yesus menerima firman Tuhan dalam bahasa Aramaik. Original teks kitab Kristen bahasa Yunani. Yunani betul. Nah, Malah berarti yang Yunani ini pun bukan firman Tuhan karena hanya status terjemah, betul? iya sih harusnya seperti itu bang. Ya udah, selesai. Begini bang, maksud aku gini bang. Makanya begini bang. Makanya kenapa saya bilang bahwa Markus itu adalah murid dari Petrus dan dia memang kan scholar ya, orang pinter lah kalau di abang itu istilahnya apalah gitu ya. Karena dia memang mengerti bahasa Yunani. Kita harus tahu kan bahasa Yunani itu kan bahasa yang ketika itu lagi keren-kerennya lah. Kalau kita mau bahasa Inggris lah waktu ini. Jadi mungkin karena pengen supaya bangsa lain mendengarkan firman-firman Yesus, makanya dalam Yunani, anggapnya kalau kita, misalkan begini, Abang Juma jadi nabi lah di Indonesia. Mungkin murid-muridnya membukukan kitab Abang itu, menceritakan kisah Abang itu nggak pakai bahasa Indonesia. Pakai aja bahasa Inggris. Kenapa? Supaya orang Amerika tahu namanya Bang Juma seperti apa. Gitu loh Bang. Kenapa bisa dari Aramaik dirubah ke Yunani? Itu sebabnya gitu Bang. Oke, saudara. Kalau orang menceritakan Bang Suma, orang yang Makassar ketemu dengan Bang Suma, lalu kemudian mereka menceritakan Bang Suma pakai bahasa Sunda, yang diceritakan itu bukan firman Tuhan. Tapi yang diterima Yesus itu loh, yang bahasa Aramaik itu loh yang firman Tuhan yang tidak boleh dialihbahasakan. Kalau diterjemahkan oke, tapi yang diterima Yesus itu adalah bahasa dari Tuhan, kalimat Tuhan yang harus tidak boleh terganggu kesuciannya. Ketika dia berpindah ke bahasa Yunani, bukan firman Tuhan itu yang diterima oleh Yesus. Sama seperti Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa Ibrani. Ketika bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke Septuaginta, Septuaginta itu bukan firman Tuhan. Yang diterima Musa bukan Septuaginta, yang diterima Musa Ibrani. Maka firman Tuhannya yang Ibrani. Ketika dia ahli bahasa, itu bukan firman Tuhan lagi, tapi upaya manusia menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa Septuaginta. Begitu juga Yesus. Yesus Anda katakan menggunakan bahasa Aramaik. Ketika penulis kemudian mencatat apa yang diungkapkan Yesus dalam bahasa Yunani, maka bahasa Yunaninya bukan firman Tuhan, tapi upaya penerjemah untuk memberikan arti dari firman Tuhan yang Yesus terima dalam bahasa Aramaik. Itu jelas tuh. Iya, kurang lebih begitu. Boleh abang katakan seperti itu. Nah, tapi dengan kata lain, saudara, tidak ada status kitabnya Kristen duduk sampai ke sabda Yesus, apalagi kepada firman Tuhan pencipta langit dan bumi. Selesai kita. Tapi kan isinya itu loh Bang, isinya itu loh yang disampaikan oleh sisi nyampe loh Bang. Iya, isinya nyampe. Yang berbeda, iya. Isinya nyampe, tapi status isi yang sampai itu multitafsir nantinya. Kenapa? Karena dari bahasa satu nantinya akan pindah ke bahasa yang lain. Iya, ya memang itu jadi multitafsir di kita sekarang. Nah, itu dia. Makanya semalam itu, saudara, semalam itu saya mencoba untuk membuka Yehezkiel 34 nomor 16. Di situ ada kata samad dalam bahasa Ibrani. Tapi Lembaga Bible Indonesia menggantikan apa? Samad itu diganti dengan kata apa? Kulindungi. Padahal samad dalam bahasa Ibrani artinya adalah kumusnahkan. Makanya Al-Quran datang. Kenapa? Dunia butuh penolong. Makanya dikatakan dia akan datang untuk mentobatkan dunia akan dosa. Dia datang. Kenapa? Karena manusia kehilangan arah. Kitabnya Nabi Musa hanya untuk kaumnya, kita kehilangan arah. Kitabnya Nabi Daud hanya untuk kaumnya, kehilangan arah. Yesus hanya untuk kaumnya, kita kehilangan arah. Satu-satunya sumber yang mendekati Yesus hanya Bible. Tapi ternyata apa hasilnya? Ternyata nggak juga sampai. Maka manusia di akhir zaman ini sampai kiamat membutuhkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk terakhir. Iya, saya akui Bang bahwa memang kalau secara secara ilmiah, secara
ini memang lebih bagus gayanya penyampaian Al-Quran memang. Tapi di kami pun, di kitab suci kami pun ada yang seperti itu. Mungkin kami yang orang-orang awam itu tidak mengerti sampai ke situ karena kami jarang membaca, jarang mempelajari seperti hal-hal seperti itu loh Bang. Maksudnya mungkin kalau Abang bertanya dengan yang lebih pintar dari kami itu, ya mungkin Abang agak sedikit itu. Kami cuma bisa menjawab sebisa kami gitu Bang. Bahwa dikatakan bahwa Yesus melaksanakan siar dakwah itu sampai ke murid-muridnya sampai ke ini ada di situ, diverifikasi oleh bapak gereja awal. Itu aja sih Bang. Iya, iya. Jadi tidak sesederhana itu, saudaraku. Ketika tadi Anda mengatakan dihafalkan dalam persidangan, ungkapan saudara itu harus dibuktikan untuk mencari sebuah nilai kebenaran yang otentik, absolut, tanpa keraguan. Kalau hanya dilisankan, itu dihafalkan. Siapa yang menghafalkan? Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku agar kamu menyangka buku yang mereka baca itu sebagian dari kitab Allah, padahal itu bukan dari kitabullah. Dan mereka berkata ini dari Allah pencipta langit dan bumi, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Saudara tahu itu bukan dari Yesus. Saudara tahu itu dari penulisnya. Saudara tahu penulisnya tidak ada kemudian literasi validasi yang akurat dari Yesus. Hanya bisa mengatakan dihafalkan. Mana buktinya? Orang menghafal Bible itu di mana ada hidup di belahan bumi ini? Pendeta yang sekolah puluhan tahun sudah miliaran uang jemaat mereka pungut, tak ada satupun di antara mereka yang menghafalkan Bible. Kalau zaman dulu masih ada Bang. Nah, kalau ada data? Ada bukti akurat? Iya, saya kebetulan nggak ada data aku itu. Ya udah selesai kita. Tapi saya itu sebetulnya ke atas itu Bang mau nanya Bang Dito tadinya, sebetulnya itu cuma mau nanya Bang Dito doang. Bang Dito mengatakan Bible itu baru ada abad ketiga, abad keempat. Abang sependapat sama dengan Bang Dito? Jadi gini saudara. Begini saya bedanya begini loh Bang. Silakan. Begini Bang, saya dulu sebentar ya Bang ya. Silakan. Abang boleh bantah ya. Tadi Bang Dito mengatakan, kebetulan bicara dengan yang tadi barusan yang diturun itu, Bang Dito mengatakan bahwa namanya Bible itu adanya abad keempat katanya. Kalau menurut setahu yang saya tahu bahwa memang ketika Yesus meninggal pun, saya tahunya itu bahwa belum ada namanya Bible. Bible baru muncul berpuluh-puluh tahun kemudian. Mungkin sekitar tahun 80, 90 sampai 100 lebih lah, abad ke-1 akhir, abad kedua awal. Itu yang saya tahu. Kenapa Bang Dito berpikir bahwa itu baru munculnya abad keempat? Karena Bang Dito mungkin ya membacanya bahwa Bible itu disahkan atau diinikan. Sebetulnya sudah ada dari dulu pun dalam bentuk gulungan-gulungan yang dikumpulkan, sudah ada. Namanya Bible itu, tapi lebih diverifikasi, lebih ditetapkan ketika konsili itu loh Bang. Mau ngebantah Bang Dito doang Bang itu Bang. Oh iya. Jadi gini saudara, terkait dengan firman Tuhan nih yang kita cerita, itu tidak ada yang bisa pungkiri. Firman Tuhan datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Daud. Iya, pasti itu tidak diragukan bagi umat Islam, orang Yahudi, bahkan orang Kristen juga percaya. Tapi ketika berbicara sumber yang kita gunakan hari ini, di mana Kristen menyebut dirinya sebagai pemegang kitab Torah yang kemudian diterjemahkan dalam Septuaginta, itu harus dipahami bahwa naskah tertua mereka itu ditemukan kapan? Yang tertuanya itu kapan? Naskah yang ditemukan itu yang mana? Abad keberapa? Karena kehilangan arah. Naskah Masora misalnya, itu kapan? Naskah apalagi Kodes Muge atau Kodes Orientalis, itu kapan? Kodes-kodes yang lain, Kodes Aleppo atau Kodes Sinaiticus, itu kapan? Terakhir yang baru ditemukan Dead Sea Scroll ya Bang ya, kalau nggak salah Bang. Nah itu dia, makanya
Sedangkan sejarah menuliskan bahwasanya nanti digabungkan antara perjanjian lama, belum disebut perjanjian lama waktu itu, antara kitab terjemahan kitab Torah yang kemudian imam-imam Yahudi yang ada tinggal di Mesir Alexandria di abad ketiga sebelum Masehi diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta, lalu kemudian bapak-bapak gereja Origen, Lucian, Hosisius dari abad kedua, ketiga, keempat menggabungkan kitab tersebut, jadilah perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, sekarang yang digunakan oleh saudara Kristen ini kodeks mana? Kodeks mana yang digunakan? Sedangkan ya kita tahu kan bahwasanya Yesus tidak ada kemudian memerintahkan menulis. Yesus tidak memerintahkan menghafal. Murid-murid tidak ada yang menghafal, tidak ada yang menulis. Sedangkan kalau secara tradisi nih, tulisan-tulisan Lukas, Markus, Matius dan seterusnya itu kan jauh setelah Yesus baru mereka menulis. Nah, rentan waktu antara Yesus dengan para penulis ini apa? Dihafal, mana buktinya? Ditulis, mana buktinya? Ternyata yang ada mereka melakukan penyelidikan. Ending akhir, penyelidikan. Naskah tertua hanya tulisan-tulisan yang adalah muatan cakupan yang ada di dalamnya hasil penyelidikan, bukan firman. Misalnya nih, ada bernama Kepas mendengarkan Yesus berbicara. Kepasnya menuliskan. Nah, tulisan Kepasnya ini yang ditemukan. Bukan. Ternyata yang ditemukan bukan yang model kayak gitu. Tapi yang ditemukan adalah catatan hasil penyelidikan orang dari kesaksian orang-orang lain. Berarti kalaupun naskah itu ditemukan seluruhnya, bukan cakupan firman, tapi cakupan kesaksian yang dikumpulkan orang-orang yang ada pada zaman itu. Kehilangan arah. Makanya ada Injil yang disebut apokripa. Injil yang disembunyikan, catatan-catatan yang disembunyikan. Kenapa? Karena catatan itu tidak sesuai dengan cakupan ajaran Romawi kuno yang menjadikan kemudian kerajaan sebagai ajang pertama menancapkan ajaran Katolik kepada negara atau bangsa atau wilayah jajahan kerajaan pada saat itu. Maka siapa yang berbantahan dengan gereja harus dihukum mati. Kebijakan kemudian Kekaisaran Romawi berpangku kepada bagaimana gereja bebas menentukan sebuah kebijakan. Jadi hukuman berubah dalam pengadilan gereja. Gereja yang memiliki kemudian kebijakan pada saat itu. Itu masalahnya itu di situ. Nah, sekarang di sini ada pakarnya, ada pakar filologi mungkin atau manuskrip. Ada guru kita Ardiansa. Selamat siang Bang Ardi. Pak Ardi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dek. Lanjut, Gurunda. Saya mau minum kopi dulu. Jadi intinya Bang Juma lebih setuju dengan Bang Dito atau lebih setuju dengan saya, Bang? Yang mana tuh, saudaraku? Yang Bang Dito itu bilang bahwa namanya Injil itu baru ada abad keempat. Injil yang Matius, Markus itulah. Kan kalau Bang Juma kan nggak percaya Injil itu kan. Kita udah bicara kemarin. Kan saya maklumi. Rampungnya mungkin lagi. Iya, maksudnya itu dirampungkan di abad keempat. Catatan-catatan orang-orang yang sama sekali juga tidak bersentuhan dengan Yesus. Iya, itu di abad keempat. Memang betul. Memang dirampungkan, tapi sebelumnya memang udah ada, Bang. Dari abad kedua juga sudah ada bahwa Injil-Injil itu udah ada. Bahwa nanti disahkan atau ditetapkan sebagai ini undang-undang gitu. Misalkan kalau undang-undang, betul Bang Dito nggak salah. Abad keempatan, abad ketigaan, gitu. Itu aja sih saya naik. Silakan lanjutkan sama yang lain. Ada teman-teman yang lain di bawah. Silakan Dinda Diansa mungkin bisa lebih menjelaskan untuk kita yang ada di sini. Wah, kalau itu udah jelas semua. Guru udah jelasin semua kok. Tapi Bang Jemi kalau mengatakan abad kedua itu sudah ada, itu abad kedua itu hanya papirus-papirus aja yang ditemukan. Iya betul Bang. Saya setuju sama Bang Ardi. Maksud saya Adi itu papirus itu kan gini loh Bang. Papirus itu kan sama diajarkan juga Bang, maksudnya papirus. Memang kalau di apa namanya
disahkan, dikodifikasi, betul yang Bang Dito katakan, abad ketiga, abad keempat. Setuju ya, berarti Bang Ardi sama ya dengan saya, papirus betul dalam bentuk papirus. Setuju, Gini, setuju gini, ya? Bang. Gimana, Gini, Bang gimana? Jimmy. Papirus, misal kita ambil contoh papirus 66, itu kan kalau saya baca papirusnya itu Bang Jimmy, jujur mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa. Itu nggak tahu tulisan siapa Bang Jimmy. Wallahi, nggak ada Iya, di iya. situ penulisnya, nggak ada. Iya, saya Nggak ngerti. tahu Saya tahu itu Bang. Tahu. Itu- Kalau Ya, itu pada tahun 200 Masehi loh ya. Itu pada tahun 200 Masehi. Sedangkan doktrin yang terjadi dalam kekristenan, pemberian nama Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu ada di zaman Papias sekitar abad kedua, tapi tahunnya sekitar 130 sampai 150-an. iya, setuju sama itu Bang. Saya setuju sama Nah, Bang. tapi pertanyaannya itu hanya doktrin atau fakta? Coba. Doktrin, nggak ada faktanya. Nggak ada faktanya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, coba siapa yang bisa membuktikan ada ada kitabnya pada abad kedua? Nggak ada. Kitabnya baru muncul abad keempat, Bang Jemi. Kalau abad keempat betul ada nama kitabnya, Kitab Sinaiticus atau Codex Sinaiticus namanya. Udah dikodifikasi, betul. Tapi kalau abad kedua, mohon maaf nih, Bang Jemi, bukan bermaksud apa-apa ya kan, tapi memang itulah kenyataannya begitu tuh. Ada nggak kemungkinan itu tulisan orang jual ikan goreng gitu, Bang Jemi? Ada nggak kemungkinan ke situ, ada nggak? Ada juga, walaupun menurut saya agak kecil Bang. Ada juga, walaupun menurut saya agak kecil. Kalau namanya kemungkinan segala possible bisa terjadi Bang. Berarti tidak ada kepastian. Sepakat dulu kita. Tidak ada kepastian ya. Saya sepakat sama Bang. Kalau Quran pasti Bang Jemi. Lanjut Gurunda. Iya, makanya kan saya bilang sama Bang Juma tadi, memang lebih bagus sistem cara Al-Quran, transmisi kita belajar lebih bagus saya bilang. Tapi yang saya tadi cuma ngebantah beberapa hal kecil aja sih, itu aja. Oke, izin masuk. Kalau memang Silakan Bang Mito. Silakan Bang Mito. Ya, karena yang dibahas adalah tadi saya bernarasi tentang kanonika, sebenarnya itu abad keempat. Itu dulu yang didasari sehingga sampai hari ini gospel hanya 4. Itu Markus, Lukas, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Betul, Itu dulu. betul, Bang. Nah, kalau mau merujuk kepada fakta histori, Anda bisa cek Arius versus Kaisar Konstantin. Di sana pasti akan mendapatkan kebenaran bahwa gospel itu bukan hanya 4. Banyak, Ada Bang. 50. Nah, Ada Maria Magdalena. betul. Gospel Saya juga. lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Kemudian tadi saya mendengar Anda mengambil rujukan referensi papirus. Kalau papirus itu suatu kebenaran, berarti sesuai dengan faham akademisi dari temuan Oxford, itu merujuk kepada papirus Jesus Wife. Anda meyakini Papirus Jesus apa? punya istri? Jesus Wife. Papirus apa? Jesus Wife. Oh, saya nggak pernah dengar. Ya, lanjut, Nah, lanjut, Bang. jadi Saya ada tahu. Udah nembak. Silakan lanjut. ada kumpulan Bible Genosis. Iya. Ya, itu rujukannya. Maka menjadi pakar akademis yang rujukannya adalah fakta-fakta, tidak dijadikan suatu alibi. Contoh, apokrifa, tadi Gurunda sudah mengatakan apokrifa itu bukan palsu, tapi disembunyikan. Nah, hubungannya dengan sejarah Arius versus Kaisar Konstantin, di mana memang ada pertentangan. Kehendak Konstantin lah bahwa Konsili Nicea itu sebelumnya menjadikan legalitas religion of Christianity. Itu dulu, makanya menjadi orang Kristen yang akademis pasti akan keluar dari Kristen. Itu, Bang. Jadi Dari begini, saya. Bang. Yang tadi Abang bilang yang Maria itu apa namanya istilahnya apa Bang?
Papyrus Usyap atau Jesus wife. Papyrus Jesus wife. Sekarang saya mau nanya, dari sekian banyak papyrus, sama seperti kita bilang hadis kan, misalkan ada hadis, ada ini, apakah kita mesti ambil semua, Bang? Enggak kan? Mesti ada otoritas. Enggak ada. Ada otoritas. Nggak ada Mesti otoritas yang relevansinya. menentukan. Ya, Nggak bisa. ada, Bang. Nggak bisa dijadikan relevansi. Ya, Comparison begini, yang nggak balance. Jadi kalau hadis, kita balik lagi gini bang. Oke, saya ulangi ya, saya robah ini saya. Dari sekian papirus, dari sekian tulisan, ya kan, yang bertebaran, entah itu ada Gospel Maria Magdalena, Gospel Yudas, Gospel apa yang abang bilang 50 biji lebih atau lebih itu. Apakah semuanya kita harus masuk? Enggak juga kan, enggak seperti itu kan. Harus ada otoritas yang menentukan, oh ini yang benar, oh ini harus ada penyelidikan, oh ini gitu kan. Nah itu kan wewenangnya ada di bapak-bapak gereja awal, Bang, gitu. iya, makanya. Kenapa cuma 4? Sebentar. Kenapa cuma 4? Itu kan ada sebabnya. Nggak bisa. Tapi kalau orang lain, tahu bahwa ada itu, terus lalu mereka percaya, silahkan aja, itu aja. Jangan jadikan alibi, Bang. Itu masuk di alibi itu. Yang tadi saya katakan. Itu loh, Bang. Iya, kenyataan yang tidak menyadurkan kepada referensi hal yang fakta histori itu alibi, Bang. Atau ketidaktahuan Anda mengenai fakta akhirnya menjadi alibi. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kebenaran itu ada di fakta sejarah. Arianisme melawan Konstantin. Jadi Arianisme ini yang sudah muncul, yang mereka meyakini Yesus Christ bukan Tuhan, menggunakan 50, menggunakan. Sabar dulu, biar saya selesaikan dulu. Jadi Arianisme ini kenapa harus di bumi hanguskan? Itu landasan dasar Konstantin, ya, kaisar itu membunuh semua pengikut Arianisme beserta Ariusnya. Itu pemahaman fakta sejarah. Arius itu dijebak, sabar dulu. Arius itu dijebak oleh Kaisar Konstantin supaya menjadi pelaku pengkhianatan dan akhirnya dijatuhi hukuman mati, dianggap martir. Makanya banyak baca literatur. Coba ambil dari Eusebius, bukunya Eusebius. Kalau perlu banyak rujukan, ada Gurunda Saniho Munir. Beliau banyak membuat suatu literasi. Saya mau potong dulu, maaf Benito, potong sebentar aja. Arius dibunuh oleh Konstantin. Iya, Kaisar Konstantin ini membuat suatu memprakarsai bahwa supaya mau tidak mau Arius ini harus dibunuh. Itu konspirasinya. Coba saya lihat, Bang. Tampilin, Bang. Ya, silakan. Kalau tampilin, saya masih di tempat kerja. Kalau nanti malam mau Anda dengan saya head to head untuk kita akademisi secara edukatif, saya akan tampilkan. Saya nggak nyampe head to head, nggak sampai ke situ. Cuma saya nggak percaya. Terus terang, maaf ya, Bang. Maaf dong itu. Iya, nggak apa-apa. Itu saya kasih. Saya memberikan advice. Saya memberikan advice. Percaya atau tidak percaya Anda bahwa ada fakta histori itu, buku-buku tentang pendalaman kekristenan mula-mula, ada Arianisme dan juga Kaisar Konstantin beserta rujukan dari ekumenis atau konsili-konsili. Itu banyak rujukan. Makanya jangan menutup diri. Orang menutup diri disebut kafir, Bang. Ngerti. Memang saya orang kafir, Bang, kalau istilah Abang. Cuman saya pengen nanya ini doang, satu kalimat yang dari Abang doang, nggak satu buku, Bang. Terlalu jauh buat saya, terlalu tinggi lah. Bukan level saya. Saya cuman pengen tahu ada kalimat bahwa Kaisar Konstantin itu membunuh Ariano. Itu aja. Iya. Oke. Ya, boleh ntar malam. Boleh ntar malam ya. Oke, makasih ya. Mantap tuh. Makasih. Yuk. Oke. Nah, terkait dengan papirus yang ditemukan itu tidak utuh. Bisa ambil rujukan papirus seluruh kekristenan. Nggak ada yang utuh. Nggak ada yang utuh, Bang. Nggak ada yang utuh. Kalau tidak utuh, kalau tidak ada yang utuh, dan kemudian dari sisi linguistik, kalau di dalam Al-Quran menjelaskan, kami mengutus para nabi sesuai dengan bahasa kaumnya. Nabi Isa alaihissalam ini berbahasa Aramaik, atau katakanlah Yesus itu nabi juga. Yesus itu berbahasa Aramaik. Ada nggak Injil berbahasa Aramaik?
Injil berbahasa Aramaik. Iya. Si Aldo tuh yang bikin baru-baru ini. Injil berbahasa Aramaik yang memang perkataan daripada Isho Maseho. Ya itu sih Aldo lagi promosiin kan, kitab Pesitanya kan. Itu itu Pesita. Pesita itu masih Syriah Bible. Syriah Bible yang di Aramaik kan. Udah mulai kejang-kejang konten di bawah. Naik aja kalau merasa akademis, naik. Silakan, Gurunda kita lagi istirahat, boleh sama saya dulu. Silakan. Enggak, beliau monitor beliau. Global, naik lagi global. Tadi minta di multi. Mau dilanjut silakan. Iya. MC Naga, Bang MC Naga, selamat siang. Ya, siang. Ini selalu kirim-kirim terus sama saya ini apa ini? Situ-situ mengundang terus. Akhirnya hari ini saya naik dulu. Oh iya, silakan mau berdiskusi ya. Gurunda monitor. Saya dengar tadi sedikit ini pembahasan sejarah. Baguslah sejarah. Tapi kalau selagi mengarah diskusi untuk selalu arahan bahasan masih memfokus untuk membenarkan sesuatu pihak, tidak usah bahas sejarah. Itu kalau membahas sejarah itu jangan berfokus kepada membahas yang benar ini. Nah, itu sebenarnya. Kalau membahas sejarah. Ya, Gurunda Zuma monitor, Gurunda. Apa man? Sebentar, saya naikkan Gurunda. Kenapa ini? Membahas sejarah tapi Ya, mengatakan sebentar, ini yang benar, itu yang benar. di mute semua. Ini global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebentar saya mute dulu ya semuanya. Gurunda, kalau mau berdiskusi dengan orang aneh ini namanya global, silakan. Apa yang mau didiskusikan? Saya kasih kisi-kisinya dulu. Dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah titisan Isa Al-Masih. Kemudian dia tidak percaya bahwa ada telaga Kausar karena nanti di akhirat nanti katanya manusia itu bukan jasad lagi tetapi roh. Silakan. Ini kisi-kisinya pasti bertanya seperti ini. Silakan. Global. Gak bisa diskusi. Orang tidak. Ini kita berdiskusi dengan angan-angan, Bang. Silakan dibuka global. Masalahnya semalam dia berkali-kali naik ke Komal Gurunda, saya tendang. Dia ngakunya Islam. Silakan global dibuka mute-nya. Dasar dia ngomong juga nggak ada. Cuman kepercayaan, keyakinan sendiri. Seibarat kita mau waraskan orang gila, berat, harus pakai obat, pil. Kombantrin, Kalpanax, kayak gitu-gitu. Obat cacing itu guru. Iya, silakan global. Sudah saya kasih kisi-kisinya sebelumnya ke Gurunda ini. Makanya apa yang kau narasikan, silakan. Iya, terima kasih Arif RH Official. Saya sebenarnya sangat mengagumi Bang Juma ya, lahir batin saya mengagumi Bang Juma karena beliau sangat luar biasa dalam menyampaikan setiap apapun yang ada di Al-Quran. Kemudian beliau membela Nabi Muhammad dengan Terima kasih Dinda, terima kasih. Jadi nggak enak saya. Poinnya. Saya jadi nggak enak. Saya sangat menghormati beliau sesungguhnya dengan Bang Zuma yang dikagumin, kirain saya. Dengan sebenar-benarnya sangat menghormati, sangat menghargai karena beliau benar-benar bersungguh-sungguh membela baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang saya sungguh sangat sedikit kecewa atau kurang bisa menerima adalah bahwa di dalam diri Bang Juma masih ada Dajjal dan Iblis. Tuh, mulai. Bener kan? Karena begini saudaraku, jujur saja saya sangat mengagumi Bang Juma lahir batin, sangat menghormati Bang Juma lahir batin, sangat menghargai perjuangan Bang Juma untuk membela baginda
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Poinnya, Tetapi saya sangat kecewa karena di dalam diri Coba Bang Juma poinnya saja. Ayo silakan. Tapi begini, saya tanggepin dulu sebentar. Izin. Saya tanggepin dulu. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu Global sudah apa namanya? Kan tadi katanya di dalam diri Bang Zuma itu ada iblis gitu kan. Nah, maksud saya tolonglah panggil teman Anda supaya nggak di dalam dirinya Bang Zuma. Tolong panggil teman Anda. Suruh keluar. Bisa nggak? Begini, saya tidak berteman dengan Dajjal karena Loh, jangan gitulah. Karena Masa logo yang malu saya gunakan mengakuin ini iblis bukan ini gimana logo sih? bukan logo Dajjal, tetapi ini adalah mata Dewara, Dewa Matahari, Eye of Horus, yang akan menyinari dunia dari kegelapan. Jadi saya tidak berteman dengan Dajjal karena Dajjal di dalam diri saya sudah saya bunuh, saya matikan, dan saya menghidupkan di dalam diri saya adalah Roh Kudus. Roh Kudus sudah saya bangkitkan. Ustaz Arif kenal Pak Purnomo nggak? Iya, Dajjal Al-Masih ini. Kenal Pak Purnomo nggak Ustaz Jadi Arif? di dalam diri Bang Juma ini selain ada iblis juga Dajjal, karena Bang Juma masih memandang remeh kepada orang lain, selalu memandang sebelah mata kepada orang lain. Ini Buktinya ODGJ kalau ketika ini, saya ODGJ naik, Gurunda. saya ditendang Ini nggak bisa di diskusi nih, ODGJ Gurunda. Coba, Dia yang poinnya. memandang rendah saya, dia mengatakan diri saya ada Dajjal dan iblis. Iya, berarti kan dia tahu kan Gurunda kan. Kalau memang di dalam diri Bang Zuma itu ada iblis, yang bisa ngelihat iblis siapa? Ya iblis kan. Nah, berarti Anda iblis. Poinnya yang mau ditanyakan ke Bang Juma, benar silakan. Benar Silakan. sekali. Ya, silakan Saya poinnya saja. adalah Poinnya saja. iblis, ya, Ini kok benar. iya, silakan Saya poinnya. bisa melihat di dalam diri Bang Juma ada iblis karena Silakan poinnya apa yang ditanyakan, apa atau yang mau didiskusikan apa? Yuk, silakan. Oke, pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bang Juma yang sangat berilmu tinggi adalah, Bang Juma, ketika kita melihat peta dari Islam bahwa berasal dari dunia ruh, kemudian ada perjalanan yang harus dilalui sampai dari alam kubur, kemudian dibangkitkan, kemudian sampai ke padang mahsyar, kemudian ada telaga Kautsar, Nah, kemudian nyampaikan ke Telaga Kausar. neraka dan Nah, kisi-kisi saya kan tepat Gurunda, ada Telaga Kausar ini. Lanjut. Ini beneran mau ngasih kesempatan ngomong iblis? Iya, makanya sangka orang aneh ini. Turunin aja bang, nggak coba. Enggak, aku nunggu perintah dari Gurunda dulu. Silakan Global, dibuka mute-nya. Jadi bolehkah saya melanjutkannya, Bang Juma? Iya, silakan. Baik, ketika saya melihat adanya persimpangan jalan surga dan neraka, di situ saya mengalami setak. Saya merasa ini adalah dogma yang tidak masuk di akal dan mematikan akal saya. Padahal kita berasal dari dunia ruh, harusnya setelah adanya kematian itu, kita tidak perlu lagi bangkit dari kubur untuk kemudian berada di padang mahsyar, gereja, Cuk. melewati semua Omalnya perjalanan Ustaz Arif jadi kemudian gereja, surga nggak play. neraka. Tetapi sebelum kita mati jasad itu, sebenarnya di dunia ini itu kita sudah lewat jalan Sirotol Mustaqim, yang mana di dalam perjalanan kita itu sebenarnya ada surga dan neraka. Jadi ketika kita benar-benar sudah mati jasad, maka kita sebenarnya sudah dikasih tutorial untuk masuk ke kehidupan kekal itu. Tutorial dari Yesus, dia ketika 3 hari di dalam tanah, kemudian bisa bangkit dalam 3 hari itu. Sebenarnya kita kembali 3 hari di dalam tanah. turun. Bagaimana? 3 hari dalam tanah. Iya. Dan turun ini. Saya bertanggapi ya, saya ambil dari satu sisi aja ya, karena kayaknya teman-teman ingin saya berdiskusi, ingin kali saya berdiskusi dan orang ini baik. Di dalam konsep iman Islam itu,
memang awalnya kita ini adalah makhluk ruh yang kemudian dibungkus oleh biologis, daging, tulang, dan seterusnya. Dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ada dua unsur yang kemudian harus tunduk kepada pencipta. Bukan hanya ruh dan juga bukan hanya jasad. Jasad yang tunduk tanpa ruh itu mustahil. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin kemudian nafas atau jiwa manusia akan tunduk kepada Tuhannya ketika kemudian antara jasad dan ruh ini tidak dibekali oleh akal. Nah, apakah ruh ini bisa beribadah kepada Allah? Bisa. Tapi setelah terbungkus oleh jasad yang tak terpimpin, maka ruh akan mengikuti kemana arah daripada biologis kita ini bawa. Makanya ketika kita makhluk ruh, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Ruh karena tidak dapat pengaruh free will, maka tunduk, berserah diri. Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Tuhan mengatakan, coba aku bungkus engkau dengan syahwat. Apakah engkau masih memegang pernyataan imanmu, kesaksian imanmu tersebut? Maka manusia diturunkan ke bumi, diberikanlah warna. Kau ngerti warna hitam, kau ngerti warna putih. Kau rasakan ini indah, ini buruk, ini jelek, ini nikmat, ini pedis, ini manis, ini coklat. Coba kau mainkan semua rasa itu. Bagaimana kau bisa menundukkan semua itu sehingga ruhmu tidak kemudian ternoda oleh keadaan? Manusia turun ke bumi. Turun bukan cuma ruh, tetapi dibalut dengan daging. Daging memiliki keinginan, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Roh hanya menginginkan ketundukan. Alastu birabbikum. Tapi daging ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Tapi daging tidak bisa kemudian melampiaskan keinginannya tanpa kemudian melibatkan ruh. Makanya kita tidak pernah mendengarkan seorang mayat melarikan diri setelah rumahnya mengalami kebakaran. Mayat menurut informasi telah memberikan kemudian keterangan kepada wartawan bahwa larinya itu dikarenakan karena api yang menutupi badannya itu sangat panas. Belum pernah ada mayat melarikan diri. Kenapa? Karena jasad tanpa roh itu kembali kepada tanah. Nah, ini Al-Quran. Orang-orang kafir terdahulu pun sama seperti saudara ini. Ketika orang kafir bertanya kepada Allah, lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Kul, katakan kepada beliau, katakan kepada mereka, wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah, qala may yuhyil idzama wa hiya ramin. Dan dia membuat perumpamaan bagi kamu. Allah kemudian membuat perumpamaan yang melupakan asal kejadiannya. Lalu mereka berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh seperti ini? Dikubur tak ada daging, dikubur tak ada jasad, dikubur tak ada kemudian lambung, tak ada otak, tak ada mata, tak ada mulut. Yang ada hanya tulang belulang berserakan. Siapa yang bisa menghidupkan ini, kata orang-orang yang tidak memiliki akal. Apa kata Allah? Wahai Nabiku Muhammad, kul, katakan kepada mereka, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan kepada mereka, yang akan menghidupkannya tulang belulang ini adalah Allah yang menciptakannya pertama kali dari tidak ada tulang menjadi tulang, dari tidak ada menjadi ada. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Kalau Allah bisa menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka Tuhan jauh lebih bisa menciptakan manusia yang sudah ada kerangka tulangnya menjadi ada. Allah alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka ketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu, apa kata Allah? Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal ardi qadirin ala an yukhluqa mithlahum.
Bala wa huwal khallaqul azim. Dan bukankah Allah menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa dengan itu, jasad yang sudah hancur itu? Benar, Allah Maha Mencipta lagi Maha Mengetahui. Jadi orang yang berakal akan sampai kepada keadaan apa itu? Ada orang yang mengatakan pada dirinya tak ada lagi Dajjal, tak ada lagi iblis. Dia sudah matikan Dajjalnya, dia sudah matikan iblisnya, sehingga setiap lisannya yang terlontar hanya kebaikan. Setiap dia berbicara hanya petua-petua yang membangun peradaban dan kebaikan. Setiap dia bergerak, jasadnya akan tertuntun untuk sujud beribadah kepadanya. Orang ini adalah orang kufur nikmat. Ketika dia melihat dirinya beribadah dengan jasad yang merasakan dingin, merasakan sakit, merasakan peluh, tunduk beribadah kepada Tuhannya dengan jasadnya. Begitu kembali ingin merasakan nikmat dari hasil upayanya, dagingnya dibuang, jasadnya dibuang. Yang merasakan nikmat pembalasan hanya rohnya. Itulah orang yang kufur nikmat, orang yang tidak tahu berterima kasih. Kaki yang begitu sudah rentah, yang begitu sudah tua, berjalan dengan jauh arah menuju kepada tempat ibadah, sujud kepada Allah. Ternyata pada saat pembalasan, ternyata kaki hanya kembali menjadi tanah yang tak berguna. Padahal ruh tidak akan pernah bisa sujud dengan sempurna tanpa diikutkan oleh daging. Orang yang sadar, orang yang berakal akan mampu mengucapkan terima kasih kepada tubuhnya. Makanya orang yang sampai kepada ma'rifat, mereka akan menjadikan jasadnya ini sebagai jasad yang kemudian bersatu dengan Tuhannya. Menjadikan jasadnya adalah sesuatu yang suci, yang pantas kemudian kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasad kembali dari Sang Yang Maha Suci, datang dari Sang Maha Suci, maka jasad yang datang dari Sang Maha Suci akan kembali kepada Sang Pemilik Allah, Allah Azza wa Jalla. Orang yang kufur nikmat seibarat seperti orang yang habis makan perkedel malamnya, lalu setelah dia masuk ke jamban, tubuhnya dibuang ke jamban seperti tak ada fungsinya dan tak ada gunanya. Padahal dia bisa berucap karena adanya lapisan lidah, dihalangi bibir, kemudian dipagari dengan gigi, gerakan tenggorokan, kemudian sinyal yang dibentuk oleh akal, di mana akal itu berfungsi karena adanya aliran darah. Darah kemudian memberikan instruksi kepada nadi, nadi mendapat pompa dari jantung. Tapi apa yang terjadi ketika ia kembali ke kehidupan yang kekal, masuk ke jannah? Ternyata itu semua adalah sampah. Yang bisa merasakan kenikmatan surga ternyata hanya ruh. Ini adalah pemahaman orang koplak, pemahaman orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, di mana Allah telah menciptakan dia dalam bentuk fi aksani takwim. Kalau Anda tanpa jasad, Anda adalah setan genderuwo. Anda disebut manusia karena Anda punya jasad. Jasad Anda itu kudu sujud, bukan cuma ruh aja yang sujud. Makanya ketika diperintahkan jangan makan babi, jangan makan asu, bukan ruh Anda yang dilarang, jasad Anda yang dilarang. Kenapa jasad Anda yang dilarang? Karena jasad Anda itu layak suci di hadapan Tuhannya dan layak kembali disucikan di hadapan Tuhannya. Kenapa Adam kemudian didatangi oleh setan? Setannya tidak menggodanya. Wahai Adam, janganlah engkau begini, janganlah engkau begitu. Enggak. Tapi iblisnya datang mencobai Adam tentang apa yang ada pada diri Adam berupa biologis, yaitu lambung, yaitu perut, yaitu isi daripada jasadnya. Adam jatuh karena perut, bukan karena ruh, tapi karena perut. Kenapa? Karena jasad ini memiliki kemudian peranan penting. Makanya di Islam itu, kaidah Islamnya apa? Dimanapun kamu berada, pada posisi apapun engkau, duduk, berdiri, baring, sembahlah Tuhanmu, sucikanlah jasadmu. Makanya ada sistem wudhu. Pelihara wudhumu. Kenapa pelihara wudhu? Apakah ruh perlu diwudhuin? Enggak, jasad. Limadha? Kenapa? Karena jasad ini akan kembali kepada yang maha suci. Jasad tidak bisa kembali kalau di dalamnya ada unsur daging babi. Jasad tidak kembali kepada yang maha suci ketika di dalamnya ada unsur anjing.
Jasad tidak akan kembali kepada yang maha suci ketika makanan-makanan yang diharamkan bersarang di dalam tubuh kita. Maka orang yang benar adalah orang yang tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah, lengkap jasadnya dan juga ruhnya. Kenapa? Karena dia beribadah tunduk kepada Tuhannya. Tidak hanya ruh, tetapi jasad juga ikut berperan. Maka ucapkanlah terima kasih kepada jasadmu, yang dengan jasadmu kamu bisa bahagia, dengan jasadmu kau bisa merasakan nikmatnya gaji dari suami, karena ruh tidak akan peduli berapa gajinya suamimu dan seterusnya. Jasadlah yang menghantarkan Anda bahagia, bukan hanya sekedar ruh. Demikian. Baik, terima kasih atas tausiah Bang Juma. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Allah bisa melakukan apa saja, termasuk membangkitkan yang sudah berserakan untuk dihidupkan kembali. Saya pernah mengatakan kepada Bang Juma bahwa Nabi Muhammad SAW adalah reinkarnasi dari Al-Masih Isa alaihi salam. Tetapi Bang Juma justru mengatakan saya sesat dan sakit jiwa. Sekarang saya ingin bertanya lagi sekali lagi kepada Bang Juma, karena tadi baru saja saya mendengar bahwa Bang Juma mengatakan Nemu di mana Bang Arif? Nggak kayak gitu. Loh iya, mulai semalam dia mau naik ke kopalnya Bang Juma, saya tendang, makanya di kopal ini saja, biar nggak mengotori kopalnya Bang Juma gitu. Oke, saya turun dulu ya, abang-abang semua ya, Bang Juma ya. Ya, silakan Bang MC Naga. Hati Bang Jemi, makasih Bang Jemi Ya, ya, ayo Bang Ardi, nanti kalau lagi live sendiri nanti saya tampil ya. Oh ya, saya mau itu dulu, masih keterangan dulu sama Bang Sinaga. Bang Sinaga, saya di sini tidak saling mempertahankan argumen atau merasa paling benar soal sejarah. Justru terutama seperti saya nih ya, banyak belajar dari Bang Ardi ini yang sebelah. Mungkin dianggapnya guru saya. Cuman itu ada beberapa hal yang saya tidak tahu. Makanya saya pun ke Bang Dito kan tidak memaksa hari ini. Oh nanti malam saya tunjukkan bahwa Kaisar Konstantin itu yang membunuh Arius gitu. Saya apalagi dengan Bang Dito. Semalam pun ketika Bang Dito banyak masalah di situ, saya mau ikut masuk ke dalam, mau dukung Bang Dito, cuman nggak bisa masuk gitu. Jadi jangan disamakan, masing-masing orang itu punya karakter masing-masing Bang. Begitu aja. Terima kasih semua siang teman-teman semua ya. Permisi. Ya, makasih Bang Jimmy. Silakan Bang Sinaga, Ustaz Alif, Ketua Umum. Assalamualaikum Ustaz. Aduh Bang, nantilah kalau saya ikut kembali acara ini sudah jam 3 berjalan dulu ya. Ini saya terus terang tinggal saya ini kalau ini Bang Juma di Makassar ini, saya di Makassar ini. Saya keluar dulu ya, mau kerja. Ya, kebetulan saya makan tadi ya. Makasih ya. Nanti saya masuk ulang lah. Ya, oke. Makasih ya. Ya, ayo silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik. Minta permintaan di multi. Atau tipping 3 di bawah, tipping 3 yang mau naik silakan. Silakan teman-teman yang mau berdiskusi silakan. Minta permintaan di multi untuk Kristen ya. Bang Garas, ayo silakan naik, sudah diundang. Bang Kris ini kayaknya Muslim.
Kang Dito. Tiap hari ada di bawah, nggak tahu, nggak mau naik ini. Moderator, kalau ada yang ngetik 3 langsung dijambak moderator. Iya, Bang Bayu sudah saya jambak, tapi nggak naik. Naikkan global. Orang aneh, orang kafir itu. Yang minta naik di permintaan ulti teman-teman Kristen ya. Sambil lalu saya undang Kristen-Kristen yang tidak menonton live ini ya, teman-teman sabar. Ayo Bang Garas, Bang Garage. Silakan naik Bang Garage. Sudah saya undang. Bang Garage ini Kristen. Ini Bang Kris ini Islam, Kang Dito, jangan dijambak. Komentarnya, alhamdulillah saya senang mendengarkan debat lintas agama untuk memperkuat akidah Islam saya. Waduh, kejambak ya. Iya, dijambau dengan itu barusan. Cuman namanya aja Chris mungkin. Apa global? Ini waktunya narasi dipanasin Ustadz, baru kejang-kejang semua. Wow. Dinaikin lagi, orang edan turun naik lagi. Terima kasih untuk yang masih berkenan. Waduh, cocotmu jangkrik. Bu, kalau gila itu periksa dulu lah, nggak usah gini-gini kali lah. Jangan menyesatkan publik. Coba Anda open cam. Open cam, biar tahu kami. Coba. Saya lihat di dalam dirimu. Coba open cam. Kamu tidak mampu. Wergul. Betina. Kamu matikan terus. Aduh. Dengan suara saya. Aduh. Acwing. Surupan dia. Kok dinaikin lagi sih Ustadz? Sampian yang jambak Kang Dito. Oh, ketahuan ya. Loh iyalah, sampian yang dendang, sampian yang jambak. Ketahuan saya sebagai host.
Ini cuma tinggal Banggarage di bawah. Kristen beliau. Itu kakak Gema. Selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Oh. Ya, waalaikum bang. Ada yang mau disampaikan? Ya, buat abang-abang, terus khususnya buat Gurunda Bang Juma. Saya respect, saya selalu mengikuti live-nya. Tapi kira-kira kalau misalnya ada oten-oten yang nggak berkompeten mah, mending tendang aja langsung. Pegal dengerinnya. Kalau nggak ada ilmu begitu banyak sebenarnya dari semalam juga ngikutin. Terima kasih. Iya, makasih bang ya. Ngomong lah, ngomong. Ngapain naik lagi nggak ngomong? Ngomong lah. Oke, terima kasih. Bu Gembala silakan ngomong Bu. Kenapa Silakan. kalian- Jangan diam Bu. Silakan saya, ngomong Bu. Pak? Silakan ngomong Bu. Bu, silakan ngomong Bu. Saya mau ngomong. Silakan, iya silakan Bu. Oke, saya tahu sekarang. Silakan Bu, silakan. Ketika saya ngomong, Silakan Bu, silakan. artinya kamu tidak. Silakan Bu, saya sudah kasih waktu. Artinya Silakan. memang- Silakan Bu, silakan. LO Silakan Bu. mendengar. Silakan ya, Langsung silakan. ditutup mic-nya. Silakan Bu, silakan. Luar biasa. Kang Dito, Mic-nya langsung Kang Dito ditutup. izin. Hah? Kang Luar Dito. biasa. Ini Izin, Kang bukan Dito. seorang debater sejati, bukan Silakan, ahli Izin, Kang diskusi, Dito. tetapi hanya pecundang. Orang aneh. Aduh. Mohon maaf, saya agak flu Kang Dito dan Ustadz Arif. Mohon maaf. Bunda, mohon maaf. Aku tak minum obat dulu aja. Lanjut. Semalam dia berkali-kali naik ke komalnya Gurunda. Saya tendang. Karena saya sudah tahu background dia. Orang kafir ngaku Islam. Assalamualaikum dari tadi kan. Roh Kudus katanya. Waduh. Ya, Lapar. Selamat siang, Lapar. Gimana kabarnya, Lapar? Selamat siang. Sehat. Mau berdiskusi? Selamat Mau berdiskusi? siang. Oh, biasanya Maaf. Lapar ini open cam. Silakan open cam, Bang Lapar. Lagi makan aku ini. Silakan open cam, Bang Lapar. Daniel naik, Daniel. Ayo, Daniel naik. Lapar. Noise Lapar, siap diskusi apa enggak Lapar? Hoi. Enggak, lanjut aja lanjut. Yang minta permintaan Kristen ya teman-teman. Yang di bawah tolong. Biar HP saya nggak berat. Ya, Narul Arifin, selamat siang.
Jadi kalian kan saya bicara mati. Luar biasa. Matikan luar biasa. Ini bukan Biarkan aja dulu ngomong. akhlak nggak macam apa-apa. apa begini. Ngomong aja dulu. Matikan biarkan mic, aja. matikan mic. Habis Orang itu perlu dikasihani. diturunin, matikan mic lagi, diturunin lagi. Itu bukan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Kalian yang menyatakan membela Nabi Muhammad, tetapi akhlak kalian bukan akhlak Al-Quran sama seperti Nabi. Tapi kalian terus-menerus seolah-olah kalian sudah benar, seolah-olah akhlak kalian itu akhlak Al-Quran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menandatangani Piagam Madinah. Itu artinya apa? Di Madinah waktu itu Nasrani, Yahudi, Ini bukan gereja, Bunda. Ini bukan gereja. Intinya kalian bukan membela Nabi Muhammad ini, kalian ini. Kalian mempermalukan Nabi Muhammad dengan akhlak kalian yang seperti ini. Karena Nabi Muhammad akhlaknya nggak seperti kalian seperti itu. Nggak pernah Nabi Muhammad nurunin orang. Ada orang bicara, mic-nya dimatikan, nggak pernah. Nabi Muhammad itu baik sekali, akhlaknya mulia, akhlak Al-Quran. Sangat mengasihi, sangat menyayangi sesamanya, menandatangani Piagam Madinah, toleransi kepada Yahudi, Nasrani. Tapi kalian yang seolah-olah membela Nabi Muhammad, akhlak kalian seperti ini. Apakah itu membela Nabi Muhammad? Kalian hanya mempermalukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nanya dong, di mana ajaran Nabi Muhammad kalau dia itu adalah reinkarnasi daripada Nabi Isa? Nabi Muhammad sudah pernah bersabda sebelum dia meninggal, ingin memberikan catatan terakhir, tetapi para sahabatnya hanya bingung sendiri. Sebenarnya catatan terakhir itu adalah beliau ingin menyampaikan sesuatu supaya kalian para muslim, orang-orang muslim tidak akan menjadi tersesat sepeninggal beliau. Tahu juga? Apa catatannya itu? Catatannya tidak pernah tercatat karena mereka tidak memberikan kertas dan pena. Terus dari mana ibu tahu isi catatannya kalau tidak pernah Nabi tuliskan? Karena Nabi Muhammad sudah pernah bersabda juga bahwa akan datang Imam Mahdi yang akan memberikan petunjuk. Imam itu pemimpin, Mahdi itu petunjuk. Dan saya melihat Bang Juma ini adalah Imam Mahdi sebenarnya. Tetapi karena Bang Juma masih belum mematikan Dajjal di dalam dirinya, masih ada iblis di dalam dirinya, maka Bang Juma belum mampu memberikan petunjuk dengan sebenar-benarnya. Padahal saya sudah melihat dengan jelas di Ruh Kudus yang dikandung Bang Juma itu, di dalamnya adalah Ruh Kudus yang sangat bercahaya. Bang Juma mampu memberikan petunjuk menjadi pemimpin dari para Mahdi. Karena setiap manusia adalah Imam Mahdi, perlu seorang pemimpin dan Bang Juma adalah pemimpinnya. Iya. Dan setiap manusia adalah Rasul, utusan, dan Bang Juma adalah pimpinan para Rasul. Iya. Untuk memberikan petunjuk jalan lurus pada para Rasul yang masih tersesat. Setiap manusia itu ada Ruh Kudusnya yang bercahaya, tetapi kebanyakan yang ada di Komal ini Ruh Kudusnya ngantuk, tertidur lelap. Tetapi saya lihat Roh Kudus di dalam diri Bang Juma sudah bercahaya, menyala-nyala luar biasa. Tapi sayangnya Bang Juma belum mematikan Dajjal dan iblis di dalam dirinya. Cor jalan untuk 4 unit rumah 100 sak, Bu.
Ustaz Alif, monitor Ustaz Alif. Butuh besi 10 full. Itu sekitar 100 batang. Minta diimamin sama Gurunda itu. Kalau ibu sendiri siapa? Jelmaan siapa? Kan Dedes. Ya, saya ditunjuk oleh Yesus sesuai Alkitab. Saya adalah ruh penghibur. Saya menghibur segala bangsa. Oh iya ya. Tapi ibu nggak menghibur kami. Ibu buat kami takut. Tidak, Harusnya- saya sudah menghibur kalian semua. Saya sudah menunjukkan kebenarannya bahwa di setiap diri kalian ada Ruh Kudus yang perlu dibangkitkan. Dan di Kami sini saya nggak melihat terhibur, di dalam Bu. diri Bang Juma sudah ada Ruh Kudus yang Kami sangat ketakutan bercahaya, malah. yang bersinar terang. Hanya saja di dalam diri Bang Juma masih ada Dajjal dan Iblis. Nah itu malah saya ketakutan ini. Gak merasa terhibur saya. Begini, petunjuk saya untuk Bang Juma adalah Bang Juma harus memandang setiap manusia dengan pandangan mahabbah, pandangan kasih sayang, supaya tidak meremehkan orang lain, tidak memandang sebelah mata kepada orang lain, sehingga mata batin Bang Juma terbuka, Dajjal pun mati dengan sendirinya. Ibu dan Paulus sepupuan? Enggak. Kalau Paulus itu kan bertele-tele, jadi saya tidak begitu menyukai Paulus ya. Selain itu dia sudah mendapatkan hukuman, sudah di hukuman mati. Tetapi saya mempercayai apa yang ada di Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Ya. Iya ya. Jadi betul kabarnya bahwa Maria menyembah anaknya kembali setelah dia mengandung, membesarkan. Akhirnya Maria kembali menyembah darah dagingnya sendiri gitu. Bunda Maria tidak pernah menyembah Yesus. Bunda Masuk Maria neraka berarti dia tidak menyembah Tuhan. Yesus bukanlah Tuhan. Yesus itu adalah guru mursyid sejati kita semua. Maka jadikanlah segala bangsa itu sebagai murid Yesus, supaya dengan menjadi murid Yesus mereka akan tahu bahwa jalan lurus yang selalu diminta oleh umat muslim itu adalah Yesus Kristus itu yang sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku tidak akan sampai kalian kepada kehidupan kekal. Oh gitu. Nah, di dalam Kolose 2 nomor 9, segala jasad Yesus itu adalah Tuhan, segala jasadnya. Nah, kulup Yesus yang dipotong pada hari ke-8 itu Tuhannya ibu juga. Saya katakan kepada Bang Juma bahwa Injil itu sudah banyak mengalami campur tangan manusia-manusia yang tidak berilmu dan tidak berakal, juga tidak memiliki budi pekerti yang luhur, tidak memiliki akal yang sehat. Jadi kita harus pandai-pandai melihat mana itu yang benar-benar ajaran Yesus yang murni, mana yang bukan. Ajaran Yesus yang murni adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Jadi ibu masih kapan terakhir ke gereja ibu? Kenapa harus ke gereja? Karena bait Allah itu ada di dalam kolbu kita. Bait Allah itu ada di dalam hati kita. Karena hukum Taurat itu tertulis dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuliskan hukumnya di dalam hati kita, di kolbu kita, yang merupakan bait Allah yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Saya lihat penglihatan ini, kalau saya lagi zikir, saya lihat saya terawang ibu ini usianya sudah hampir 600 tahun ya. Jadi saya sebenarnya sedih sekali dengan keadaan orang-orang yang di komal-komal TikTok. Mereka memperdebatkan iman di panggung ego, ya. Memperdebatkan iman itu tidak diperkenankan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sangat tidak menyukai perbuatan kalian. Yang disukai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalian mencari kebenarannya dengan ikro, baca. Bacalah Al-Quran sebagai petunjuk, bukan memperdebatkan iman. Karena setelah kalian membaca Al-Quran, kalian akan tahu sebenarnya apa maksudnya membaca itu. Karena Nabi Muhammad ini sebenarnya
bukan buta huruf ya. Nabi Muhammad ini orang paling cerdas, cermat, bersahaja, jujur, amanah, sidat, fatona. Karena pada abad ke-7 itu Nabi Muhammad itu ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu ketika Nabi Muhammad bermeditasi ya. Bermeditasi, ketika itu pusat intuisi di dalam otak Nabi itu ada yang namanya GPS, God spot, pusat intuisi, pineal gland yang aktif sehingga kesadaran ilahi itu benar-benar pada posisi yang tertinggi, kesadaran tertinggi. Disitulah ada malaikat yang bukan dalam bentuk sosok, tetapi memang itu karakter yang ada di dalam diri manusia, itulah yang memberikan hikmat, kebijaksanaan dan pengetahuan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disuruh baca itu dia nggak tahu apa yang mau dibaca, makanya beliau membaca kitab dirinya sendiri. Akhirnya beliau tahu bahwa beliau adalah reinkarnasi dari Adam, Idris, Nuh, sampai dari Isa dan sebagainya. Karena Al-Quran itu hanyalah himpunan kisah-kisah. Gejala awalnya apa, Bu? Mohon maaf, saya capek ngomong, saya mau minum dulu. Setia rupanya. Dulu sempat masuk rumah sakit mana, Bu? Mohon maaf ya, sebenarnya yang sakit itu bukan saya, tetapi kalian yang menderita penyakit Ya, sampah dan juga memang orang penyakit mata dan juga memang orang gila rata-rata bilang gitu, Bu. Orang gila di tempat saya rata-rata memang gitu. Memang gitu. Ketika dia gila dia nggak merasa gila. Memang gitu orang gila itu. Lanjut, Brunda. Ibu punya suami, Bu? Ibu sudah punya suami? iya, saya sudah menikah, suami saya Muslim. Anak? Saya belum punya anak. Oh, sudah berapa lama menikah Ibu ini? Ya, ada deh pokoknya. Iya, berapa lama? Ada deh. Berapa lama? Ada deh. Ibu tinggal di daerah mana, Ibu? Saya permisi dulu ya Bang Juma, saya berterima kasih karena saya haus, saya mau minum, saya tadi teriak-teriak, ini juga nggak baik sebenarnya. Saya mohon maaf kepada siapapun yang ada di Komal ini karena saya kasar atau saya mengolok-olok, mohon dimaafkan, harap maklum ya. Terima kasih. Kami maklum sama UDG juga, santai aja, Bu. Hati-hati, Bu. Kalau bisa ke obat psikiater, Bu ya. Tanya suaminya, Bapak, Bang Suma suruh aku ke psikiater, kata gitu. Untuk apa? Kasihan suaminya, Gurunda. Suaminya sering ditunjang sama Ibu ini. Tanya gitu sama Bapak, saya disuruh sama Bang Suma ke psikiater untuk konsultasi gitu. Supaya Imam Mahdi yang ada di dalam tubuhku itu semakin nampak. Maka saya harus ke psikiater. Mohon maaf Bang Juma, sebenarnya Imam Mahdi itu ada pada setiap manusia, hanya saja perlu pemimpin dan pemimpinnya itu adalah Bang Juma, pimpinan para Imam Mahdi, dan setiap manusia harus berada di belakangnya Bang Juma. Termasuk Ibu juga? Iya, termasuk saya nanti akan sholat di belakangnya Bang Juma, semua orang Kristen semua akan sholat di belakang Bang Juma. Iya. Oh, makanya sebelum kita sholat, Ibu ke dokter psikiater dulu, psikiater. Ini sama seperti Bang Juma mungkin mengira bahwa saya terkena sindrom Mesias atau Mesias sindrom, tetapi sebenarnya saya tidak terkena sindrom Mesias atau Mesias sindrom. Saya hanya menjalankan apa yang menjadi tugas saya di dunia ini. Iya, makanya saya bilang tadi, Ibu kalau saya lihat umurnya sudah 600 tahun, cuman baru-baru aja ini aja turun ke bumi, betul nggak? Saya sebenarnya reinkarnasi dari beberapa manusia di zaman dahulu ya. Nah, itu yang ku bilang. Ya, dan termasuk saya katakan Bang Juma ini adalah reinkarnasi dari pasti mau Umar ke bin situ Khattab. arahnya. Pasti mau ke situ arahnya.
Jadi kalau saya lihat ibu ini dulu masa lampau, masa hidup ibu dulu, ibu itu sering ikut perang menggunakan kuda putih, kemudian selendang hijau, di kepala ada kemudian terikat ya, di situ tertulis kemudian apa? Saya belum bisa baca dengan jelas, tapi yang pasti tulisan itu menandakan ibu ini adalah seorang pejuang dari alam nirwana turun ke bumi. Salah satu bidadari yang kemudian tertinggal oleh kereta yang dibawa oleh Sinterklas, sehingga beliau tertinggal di dunia terbungkus daging, lahir kembali gitu. Sebenarnya ibu ini dulu awalnya di Kutub Utara, dia di Kutub Utara. Di sana dia selalu kemudian bersikir, bersemedi, memanggil Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian bersama dengan Paulus. Ya, di sana dia itu selalu. Tapi ya karena dia melihat di dunia TikTok ini ada sesuatu yang harus dia luruskan, makanya harusnya kemarin itu sebelum kemudian beberapa kantor tutup, dia ini datang bersama dengan Mak Lampir. Cuman Mak Lampir kan banyak utang pinjolnya, jadi dia nggak sempat menampakkan diri. Tapi di tengah-tengah kita itu sebenarnya sudah ada penampakan itu, cuman tidak berani. Saudara kita ini memang ya utusan, dia ini utusan. Dia reinkarnasi dari beberapa orang-orang baik masa lampau. Jadi di bumi ini ada 3 manusia yang reinkarnasi yang ada di Indonesia. Ini saya buka rahasia saja. Yang pertama itu saya, kemudian yang kedua ibu ini, kemudian yang ketiga itu Pak Bom Bom. Pak Bom Bom itu juga reinkarnasi dari beberapa makhluk-makhluk astar yang dari dulu menjadi tunggangan para penjahat, termasuk teman tidurnya Abraha pada masa itu. Turun ke dunia, ya inilah kami bertiga. Jadi besok kalau saya ke Jakarta jangan lupa minta tanda tangan saya semuanya ya teman-teman. Nah, itu Kang Dito selendangnya kembaliin dong, biar kembali ke kayangan ya. Jadi itu perjalanan spiritual ya Gurunda ya. Perjalanan spiritualnya beliau begitu itu si ibu-ibu tadi. Tapi ya mau tidak mau memang ibu perjalanan spiritualnya tadi ada yang salah ketik di YouTube. Dibilangnya bukan Sinterklas, katanya Sinting Class. Ada aja semua Sinting Class. Siapa ini nakal ini? My Lord, dibilangnya Sinting Class ada aja. Ini yang ada yang lebih parah lagi, bidadari bidadiare. Aduh, kacau. Kok bidadari? Astagfirullahaladzim. Saya minum dulu, capek saya. Minta maaf ya teman-teman. Capek saya teriak tadi. Iya. Dibilang penghibur, menghiburnya seperti ini. Aduh. Gak ada satupun nilai akademisnya gitu ya Gurunda ya. Makanya ibu ini bilang ngomong entah kemana-mana gak ada referensi, yang penting imani saja. Kayaknya ke situ sih arahnya. Tapi ada hubungannya sama selendang. Kalau saya itu ya paling kuat ada hubungannya dengan selendang. Ya Bu, cepat sehat Bu, cepat pulih ya. Kalau sudah punya anak, jangan lihat anaknya nanti jadi Tuhan ya Bu ya. Saya terima kasih ya, forum ini sangat keren dan semoga Bang Juma terbuka hatinya untuk memimpin kita semua, dan Bang Juma akan dibaiat di depan Ka'bah sebagai pimpinan para Mahdi yang sudah sadar. Ibu sudah makan Bu setelah minum? Bu? Terima kasih ya, Udah saya makan, turun Bu? dulu ya. Mohon maaf kalau ada banyak sekali yang mungkin tersinggung atau apa, itu saya sengaja, memang sengaja begitu. Mohon maaf ya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum ya lenar. Kristen atau Islam nih, Bu? Kristen lah dia Bang Re. Waduh. Jadi kok gitu ucapan salamnya? Dia kepenuhan Roh Kudus. Tadi dia bilang kepenuhan Roh Kudus dia. Aduh. Ya ucap salam aja, nggak usah nggak bilang gitu. Dia sepupuan dengan gue masak ternyata baru tahu. Ada berada dalam satu kartu keluarga dan gue masak dengan lu ketambunan satu keluarga itu di kakaknya. Kok bisa ya? Kok bisa ya Bang ada orang kayak gitu ya? Kang Dito, sehat Kang Dito. Ini banyak di rumah sakit Dadi di sini di Makassar banyak seperti itu. Halo Kang Dito, sehat? Saya lagi kerja sama guru saya, Gurunda, silakan Gurunda. Oh, ada gurunya. Oke. Bang Juma. Oi Bang Juma, sehat kah Bang Juma? Apa bojok? Aku mau asar dulu. Oh, banyak kayak cerita kau. Asar dulu, saya mau ibadah dulu, mau ibadah. Nanti lanjut lagi, silakan. Oke. Ya silakan mungkin Ustaz Alif. Ustaz Alif monitor Ustaz. Ya, monitor. Ya, silakan ada Bang Re ini. Ustadz Alif. Pasang headset dulu. Ustadz. Halo, monitor. Ya, boleh saya bertanya Ustadz? Boleh. Oke. Menurut Ustadz, Nabi Isa atau yang kami sebut dengan Yesus itu menurut Ustadz siapa? Apa perbedaannya sama dengan Nabi Muhammad? Coba jelaskan Ustadz. Apa perbedaannya Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya? Ya, benar ya. Oke, baik, terima kasih. Pertama, ini ngomong perbedaan ya. Kalau persamaan, mereka sama-sama nabi, mereka sama-sama manusia, mereka sama-sama utusan Tuhan. Itu persamaannya jelas, kita semua tahu. Perbedaannya, kalau Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran surah As-Saba ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Nah, sementara kalau Nabi Isa alaihissalam di dalam surah Ali Imran juga dikatakan wa rasulan ila bani Israel. Dia itu utusan Allah untuk Bani Israel. Nah, itu perbedaannya ya. Tapi poinnya sama-sama utusan Tuhan. Itu pertama. Kedua, perbedaannya kalau Nabi Muhammad SAW walaupun diutus untuk seluruh umat manusia, tapi seluruh umatnya tidak ada yang menuhankannya. Dia tetap statusnya sebagai manusia utusan Tuhan. Sebagaimana ketika diperintahkan menyampaikan firman di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, Rasulullah diperintahkan mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ana basyarum mislukum. Katakanlah aku ini manusia sama seperti kalian semua. Jadi tetap dia manusia utusan Tuhan. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu dituhankan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Nah, menuhankannya itu di abad kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi Nabi kami itu meluruskan orang yang sudah menuhankannya gitu. Oke, boleh saya bantah? Oh, jadi mau ngebantah ceritanya? Iya, kan pendapat kita kan berbeda. Boleh saya bantah? Silahkan. Oke. Menurut kami, Nabi Isa itu atau Yesus itu kan Allah menjadi manusia sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Jadi Allah itu, Yesus itu kan adalah Allah menurut kami. Jadi dia diangkat jadi Allah itu sejak
dia jadi sejak Kapan? ini ada, ya kan? Sejak kapan dia diangkat jadi Tuhan coba? Sebelum dunia ini ada, dia jadi Allah. Sejak konsili. Makanya- Kan udah bilang tadi aku juga dia. Ya dengar dulu, ini kan pendapat saya, dengar dulu. Ya pendapat pribadi. Enggak, dari Alkitab. Bentar loh, saya jelaskan. Jadi, Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Kenapa begitu? Karena dia itu Allah itu sendiri. Yang mengangkat dia pun ya dia sendiri, kan dia Allah. Yang saya tanyakan, Muhammad itu kapan dijadikan jadi nabi? Kan dia manusia gitu loh. Coba jelaskan Ustaz. Yang namanya nabi, yang namanya rasul itu manusia. Contohnya Yesus. Enggak, Dia yang saya seorang nabi. tanya, Loh, kapan dia menjadi dia manusia. nabi? Kan Anda bilang barusan kan dia manusia. Kapan dia Betul. diangkat jadi nabi? Kan dia manusia. Lah Itu memang pertanyaannya. yang diangkat jadi nabi itu manusia. Iya, kapan? Sejak kapan? Gitu loh. Dikatakan seorang nabi yang mendapat bimbingan wahyu, bahkan sejak dari kecil pun dia sudah dibimbing oleh Allah. Nah, itu sebagai bimbingan dari Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran, wa wajadaka dolang fahada, ketika Rasulullah hendak tersesat, maka Allah berikan petunjuk, dapat kabar dari Tuhan petunjuk. Tapi menjadi seorang Rasul itu di usia 40 tahun dan mendapat pengajaran dan disampaikannya kepada umatnya. Itu di usia 40 tahun, kan gitu. Kalau usia Tuhanmu aja nggak nyampe, kalau kau Tuhankan tadi, kan. Dia usianya di dunia ini cuman 33 tahun. Kalau Nabi kami diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Gitu. Kan makanya tadi saya bilang, perbedaannya kalau Nabi Isa alaihissalam itu manusia utusan Tuhan yang dituhankan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengangkatnya gitu. Contoh, saya pakai dalil pernyataan Yesus dulu. Yesus mengaku dirinya anak manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, kan gitu. Iya, nanti kita ke situ. Yang saya tanya, siapa yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi nabi? Dia kan manusia, gitu loh. Sang pencipta dong. Iya, mana dalilnya dia diangkat jadi nabi? Itu levelnya lebih tinggi jadi rasul. Di dalam surah An-Nasr juga warafa'na laka dzikra. Di Maksud dalam saya, surah Al-Fat dikatakan Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ayat lain mengatakan wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksinya ketika Allah mengangkat dia menjadi seorang rasul. Begitu. Nah, coba sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Boleh saya bertanya bentar? Enggak, udah. Enggak, biar berimbang obrolannya, pertanyaan saya. Enggak, biar berimbang pertanyaannya biar berimbang. Siapa yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Pertanyaan kan belum selesai. Nanti kamu bertanya boleh. Ini kita selesaikan. Udah saya jawab kok, pertanyaan belum selesai. Ya ini kan belum selesai, cerita Muhammad ini kan belum selesai. Nanti kita ke Yesus ya, nggak apa-apa. Boleh? Silahkan. Yeah. Kan saya tanya kalau begitu saya tidak akan bertanya ya. Gimana? Saya tidak akan bertanya sama Anda ya. Boleh bertanya. Kalau kamu Enggak mau, saya nggak mau. Nah, berarti saya boleh bertanya kan? Iya, Anda bertanya aja. Oke. Yang saya tanya tadi kan, kapan Muhammad itu Nabi Muhammad diangkat jadi nabi? Kan itu pertanyaannya, belum ada penjelasan. Coba jelaskan dengan singkat gitu loh, dengan tepat gitu. Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri sebagai petunjuk. Makanya di dalam literatur Islam, Rasulullah itu dari kecil pun dia sudah dapat bimbingan wahyu, tapi belum sebuah bentuk pengajaran, apalagi sebuah syariat yang disampaikan kepada umatnya. Nah, kalau sebuah syariat disampaikan kepada umatnya, maka statusnya naik menjadi rasul.
Kapan itu terjadi? Di usia 40 tahun. Oke lah, saya katakan biar tidak panjang lebar, saya yakin Anda tidak akan paham. Saya katakan beliau menjadi nabi sekaligus rasul di usia 40 tahun. Itu jawaban saya. Ya, itu jawaban saya. Nah, ini jawaban saya. Jangan, saya lagi jawab. Nggak usah tanya dulu, nanti kau tanya lagi. Nah, ini ya. Tapi anehnya, ada utusan Tuhan, dituhankan oleh segerombolan orang, itu diangkat jadi Tuhan entah di usia berapa. Coba, ada manusia bayi lahir, dia belum bisa berbuat apa-apa. Dia masih netek sama ibunya. Enggak, dengar, saya lagi menjawab. Saya lagi menjawab. Bukan bertanya kan? Iya. Belum, nanti kau tanya lagi, saya lagi menjawab. Ada manusia utusan Tuhan yang dari bayi nggak bisa ngapa-ngapain, dia hidupnya bergantung sama ibunya, kan gitu. Dia tumbuh dewasa, kisahnya hilang di usia 13 sampai 29, tapi begitu nongol di usia 30, itu dituhanin. Ini siapa yang ngangkat dia ini jadi Tuhan? Nah, itu sampai misteri. Pertanyaan saya ini yang terbesit di dalam hati, bukan bertanya kepada Anda, karena pasti Anda tidak akan menjawab. Silakan Anda bertanya lagi. Oke. Berarti tidak ada kejelasan ya, kenapa dia diangkat jadi nabi? Nggak akan mengerti orang Kristen. Saya lebih paham menjelaskan kepada anak-anak PAUD, anak TK, bahkan anak saya yang usia 5 tahun. Ketika disebutkan, enggak, saya kan sudah jawab. Saya maklumi Anda tidak akan paham. Bagaimana mungkin Anda mau paham? Anak orang dituhanin aja Anda terima, yang tidak masuk akal. Enggak, kalau Anda paham, tandanya Anda mulai waras, gitu loh. Yaudah, jelaskan. Saya maklumi Anda tidak akan paham. Saya maklumi. Anda tolong, sekali lagi saya katakan, jangan pernah menjawab Anda paham, oke? Karena kalau Anda menjawab paham, itu tandanya ada waras. Saya nggak mau gitu, ya. Jangan menjawab paham, tanya lagi aja terus. Jadi pertanyaan tidak ada jawaban, gitu? Iya, pokoknya kau harus membantah terus. Soalnya kalau Anda setuju dengan saya, itu tandanya Anda waras. Saya nggak mau itu, karena Anda masih oten. Silakan. Tidak ada jawaban. Iya, tanya lagi. Enggak, ini dulu. Jadi pertanyaan saya tidak ada jawaban. Iya, buat yang tidak waras tidak ada jawaban. Nah, lanjut, silakan. Nah, udah jawab gitu aja, tidak ada jawaban, udah selesai. Iya, udah saya iyakan. Buat yang tidak waras tidak ada jawaban. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Lanjut, pertanyaan berikut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, berarti khusus bertanya ini. Kurang nggak baik apa coba saya sama Anda? Lanjut. Ya, mau mendorong baik. Berarti saya khusus bertanya ya. Nggak waras gitu. Saya khusus bertanya atau bisa. Lanjut, bertanya lagi, lanjut. Bertanya lagi, oke. Di mana dalilnya? Tapi gini, Anda sadar nggak, bro, bahwasanya sebentar, aku masuk sebentar. Anda sadar nggak, barusan Ustadz Alif bilang begitu itu adalah sebuah satir yang sangat bagi saya itu sangat melukai hati, satirnya Ustadz Alif barusan bagi orang-orang yang punya akal. Tapi berhubung Anda nggak punya akal, maka Anda nggak malu gitu loh. Kalau saya misal digitukan, saya malu saya. Serius. Kan dia oten Ardi, makanya dia kayak gitu terus. Iya, makanya dia nggak paham. Begitu udah dijelaskan, terus dia menolak lagi. Ya, terus kemudian Ustadz Ali bilang gini, ya kau bertanya aja terus. Saya nggak akan tanya. Itu malu saya itu kalau sebagai orang waras. Ya terserah, mau kamu malu. Saya nggak biasa. Iya betul biasa. Loh, memang karena Anda jangan sampai malu karena Anda nggak waras. Kalau Anda waras, Anda malu. Karena saya tidak tahu jawabannya, makanya saya tanya. Kalau ya saya makanya tahu, Anda berhubung nggak waras, Anda nggak punya malu. Berhubung saya waras, saya malu. Makanya saya mengatakan berhubung saya waras, maka saya malu gitu loh. Dan ini kan ngomongkan Anda kan nggak waras, jadi nggak ada masalah kalau Anda nggak malu gitu loh. Tenang. Udah, saya bertanya lagi, Ustadz Alif. Boleh? Boleh Ustadz, saya bertanya lagi? Oh silakan deh. Iya gitu, oke, saya bertanya lagi. Sampai kamu sudah dikubur di alam kubur pun boleh saya bertanya ke saya. Daripada kau ditanyain malaikat nanti pusing. Silakan. Ini oke, kan penonton ada nih, jawabannya betul atau tidak. Oke, di mana dalilnya
disuruh sholat 5 waktu. Tunjukkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran disebutkan, Innas sholata alal mu'minina kitaban mauquta. Sanat kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman. Tolong garis bawahi dan stabilo teman-teman ya. Yang waras loh, yang waras. Yang nggak waras jangan. Diam kau diam, aku lagi jawab. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman sudah ditetapkan waktu-waktunya. Nah, itu Al-Quran ya. Waktu-waktunya sudah ditetapkan. Yang menyampaikan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana menjelaskan tentang waktu sholat itu yang sudah ditetapkan dijelaskan oleh Nabi kami. Nabi kami mendapat pengajaran dari siapa? Dari yang menyampaikan wahyu kepada Nabi kami, yaitu malaikat Jibril. Dalam hadisnya, kana inggal waktu duhri. Jadi suatu ketika masuk waktu duhur, Jibril datang membimbing sholat. Itu tentang waktu duhur di tengah hari, sholat 4 rakaat. Selesai, datang lagi masuk waktu asar. Di situ malaikat Jibril membimbing waktu sholat asar. Itulah waktu sholat asar. Datang lagi waktu maghrib, indah gurubis syamsi, ketika terbenam matahari. Datang malaikat Jibril membimbing. Karena ada ayat, sholat itu bagi orang-orang mukmin waktunya sudah ditentukan. Sampai 5 waktu tersebut. Tapi bagi orang yang tidak akan beriman atau yang tidak beriman pasti nggak akan paham, nggak akan ngerti. Contoh, saya tanya sama Rai, kamu ngerti nggak dari yang apa saya jelaskan tadi? Jadi katanya kau boleh bertanya. Kalau bertanya, mana kamu Ustaz? Jadi iya, enggak. Ini saya bukan bertanya ke Anda suruh cari dalil. Saya sedang menjelaskan, habis menjelaskan. Bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh atau dia berpikir waras, dia paham dengan apa yang saya jelaskan. Nah, saya tanya ke Anda paham nggak dengan apa yang tadi saya jelaskan? Tidak. Nah, betul, terbukti Anda tidak beriman dan tidak waras. Benar, Anda tidak akan paham gitu. Terima kasih konfirmasinya. Anda membenarkan ayat Al-Quran. Tidak ada jawaban. Gitu. Soalnya saya takut tadi, seandainya Anda jawab paham, aduh saya deg-degan, Tapi Ustaz. Dan saya tanya. Ternyata Anda membenarkan ayat Al-Quran. Orang-orang kafir itu sama saja. Diberi peringatan, tidak diberi peringatan, nggak akan ngaruh. Benar kata Al-Quran. Jadi Anda naik komal itu sedang membuktikan kebenaran ayat Al-Quran. Saya kalau tidak ada contoh orang Kristen yang seperti Anda di sini, saya sulit mencari pembuktian ayat Al-Quran. Ketika Al-Quran menyebutkan, diam, saya lagi menjawab dan menjelaskan, Anda diam. Oke, jelaskan. Soalnya ketika Al-Quran contoh menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru sawaun alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Diberi peringatan, mau diingatkan atau tidak diingatkan, itu sama saja buat mereka. Nggak ngaruhnya. Nah, tadi ketika Anda bertanya, saya jawab jelaskan, benar nggak ngaruh. Itu pembuktian kebenaran Al-Quran. Gitu. Jadi ketika saya cari, ini orang kafir ini mana ini? Yang tidak ngaruh ketika dijelaskan Al-Quran. Selama puluhan tahun saya mencari. Oh, di komal TikTok ini saya temukan. Terima kasih ya Allah. Pembuktian ayat kebenaran Al-Quranmu. Datangnya seorang Bang Rai dari Oten yang membuktikan kebenaran ayat Al-Quran itu. Silahkan. Dah. Oke, berarti tidak ada jawaban ya yang saya tanya tadi. Di mana? Karena ada jawaban. Kecuali bagi yang waras. Gimana sih? Udah saya jawab tadi. Kamu disuruh sholat 5 waktu, tidak ada jawaban ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini cerita sunat. Di mana dalilnya dalam Al-Quran kalian disuruh sunat? Jelaskan Ustadz, dalilnya di mana? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah An-Nahl, di dalam surah Ali Imran, di dalam surah Al-Baqarah menyampaikan wa arina manasikana, dan tampakkanlah, tunjukkanlah syariat-syariat kami, yaitu syariat Nabi Ibrahim. Di dalam surah Ali Imran dan surah An-Nahl dikatakan wattabi millata Ibrahim hanifa. Ikutilah milah Nabi Ibrahim yang hanif.
Milah dalam bahasa Arab itu sebuah syariat, ajaran, aturan. Nah, ternyata kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, ada namanya Brit Milah. Milah itu ternyata berkaitan dengan khitan atau sunat. Itu dalam bahasa Ibrani yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi mohon maaf sekali buat untuk Anda yang Kristen, yang menuhankan anak orang, yang nggak tahu kapan jadi Tuhannya, karena di usia 13 sampai 29 tahun dia menghilang, tiba-tiba datang nongol jadi Tuhan, itu pun dibawa dulu oleh iblis ke padang gurun, lalu dia dicobai, sampai disuruh menyembah iblis, tapi anak orang ini nggak mau menyembahnya, dia malah perintahkan menyembah sang pencipta saja. Lalu dia berdakwah selama 3 tahun, hasil dakwahnya bukan mengikuti ajarannya, tapi malah menuhankan orang tersebut, dan entah ajaran ini dari mana datangnya. Setelah saya cari tahu infonya, ternyata baru dirumuskan di abad kedua, sampai konsili di abad keempat. Nah, itu ya, ini ajaran Kristen. Saya kembali ke Milah, maaf kepanjangan. Saya kembali ke Milah tadi. Nah, saya akan fokus dalam pembahasan orang Yahudi. Orang Yahudi ketika disebut Brit Milah itu ternyata berkaitan dengan sunat. Ternyata dalam kitab Kejadian, dalam Bereshit, itu keturunan Abraham itu diperintahkan untuk bersunat. Yang tidak bersunat itu akan dilenyapkan. Nah, ini juga perlu pembuktian. Kalau dari keturunan Abraham ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yang di sana Nabi Ishak cikal bakalnya bangsa Yahudi masih bersunat. Nah, ada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail, yaitu nanti ada Nabi Muhammad SAW juga bersunat. Yang tidak bersunat akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ini juga saya lagi cari pembuktian. Bangsa mana yang tidak bersunat dan mengajarkan tidak bersunat? Setelah saya teliti dan saya cari, ternyata bangsa itu yang menuhankan anak orang yang bersunat. Ini lagi saya cari. Siapa mereka? Karena mereka mengatakan, jikalau engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna. Loh, kok malah melarang ajaran sunat? Ternyata benar harus digenapi di dalam Kejadian 17, 14, dan seterusnya. Ada bangsa yang tidak bersunat, itu harus dilenyapkan, dimusnahkan. Ternyata ada yang mengajarkan jangan bersunat gitu. Sejauh ini bangsa tersebut adalah bangsa yang menuhankan anak orang, yang anak orang itu mengajar baru 3 tahun. Mengajar cuman 3 tahun. Makanya di sini kalau di dalam ajaran Islam, 3 tahun itu levelnya baru lulus TK, baru mau masuk SD. Wajar orang itu belum paham, apalagi sekarang 2000 tahun, kan gitu. Orang baru lulus Iqra, terus dikemas ulang ajarannya, dituanin, ya parah. Orang ngajar 3 tahun loh. Ya wajar, masih ada kesalahpahaman di situ. Bener nggak? Baru 3 tahun. Atau kita katakanlah jangan Iqra terlalu pendek. Misal 3 tahun itu kalau SD, ya baru kelas 3. Mungkin dia baru belajar tambah-tambahan, kali-kalian. Nah, itu pun anaknya belum pintar-pintar. Contoh, kalau saya tanya ke Oten, lulus nggak ditanya 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Jawabannya masih 1. Itu belum lulus bener. Orang soalnya Pak ngajarnya baru 3 tahun. Ini yang bebal ini siswanya nggak pintar-pintar. Gitu ya. Itulah bangsa yang akan dimusnahkan. Udah. Kamu jangan bilang udah ngerti, udah mendengar jawaban. Jangan. Kamu bilang nggak ada jawaban, nggak ngerti. Karena kalau kamu ngerti bahaya saya. Oke. Gantian. Oke. Saya minta tadi jawabannya. Kamu frame sampai kemana-mana. Saya minta jawabannya. Di mana dalilnya kamu disuruh sunat di dalam Al-Quran? Tidak ada jawaban. Kamu framing, lari ke sana, lari ke sini. Berarti tidak ada jawaban ya? Nggak ada jawaban bagi orang yang nggak waras. Kan udah bilang tadi saya. Saya udah bilang tadi. Pokoknya setiap saya menjawab, ya, saya benarkan Anda mengatakan tidak ada jawaban. Gitu, saya benarkan. Kenapa? Kalau saya bantah, saya berpikir positif, Anda udah waras. Soalnya Anda belum waras. Pasti Anda akan berkata tidak ada jawaban. Itu saya maklumi. Saya udah kunci dari awal itu ya. Silakan. Oke.
Yang saya minta tadi dalilnya. Sama sekali tidak ada dalil dari pertanyaan pertama sampai ketiga. Tidak ada dalil. Berarti tidak betul. Hanya framing ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aduh, tunggu bentar ya. Bentar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya kasih bantu ya, kasih bantu. Nah, Enggak, pertanyaan gini, selanjutnya. saya mau bantu Anda kasih pertanyaan itu yang tidak bisa kena ke Anda gitu, coba. Nah, saya bantu tuh biar Anda ini. Tidak ada Tapi kena jangan sama dong, saya, Anda tidak ada kan bedanya belum sama waras. saya. Ya, silakan lanjut. Lupa Tahu aja saya. tadi, supaya tidak ada jawaban. Oke. Menurut Ustadz Alif, apakah Nabi Isa dalam Al-Quran sama dengan Yesus di dalam Alkitab kami? Coba jelaskan Ustadz. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, di sini baru ini poin-poinnya. Saya akan fokus kepada prinsip di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran menyebutkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, mereka itu melakukan siasah tipu daya untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa. Dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Kalau saya baca Bible, ternyata ada siasah bagaimana caranya dia ditangkap. Oke. Berikutnya, Al-Quran bagaimana menghukum mereka, membalas tipu daya mereka. Mereka mengatakan dia dibunuh dan disalib. Lalu Al-Quran menyebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihallahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel, itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Kan gitu. Itu prinsip Al-Quran. Tetapi yang mati dibunuh dan disalib itu adalah sosok lain pengganti Nabi Isa alaihissalam. Selama ini juga sebelum saya diskusi dengan teman-teman Kristen, saya mencari tahu siapa sosok pengganti Nabi Isa ini. Kan gitu, karena penyaliban itu ada. Setelah saya bertemu dengan orang Kristen, ternyata sosok pengganti Nabi Isa ini itu dituhankan oleh Kristen. Oh, beda berarti. Jadi utusan Tuhan untuk Bani Israel itu selamat diangkat ke langit, lalu tetap ada yang mati digantung secara terkutuk di kayu salib. Itu buat umat Islam tidak penting, karena kami tokoh utama yang penting. Sosok penggantinya ini dinamai Yesus oleh Kristen, lalu dituhankan, disembah di gereja. Saya jadi tertawa sebenarnya. Ini sosok figuran kok dituhanin ya? Sosok pengganti Nabi Isa kok dituhanin oleh Kristen? Kami tertawa, jadi terbahak-bahak. Anda menuhankan sosok figuran. Jadinya lucu gitu loh. Sosok figuran ini ketika Al-Quran tidak menyebutkan namanya, malah oleh Kristen dinamain. Tadi orangnya diserupakan, namanya juga ternyata diserupakan. Yaitu dinamai Yesus. Di mana Yesus itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Jadi, paham kalau gitu. Kita berjalan masing-masing ya, Bang Rai. Kalau kami percaya Nabi Isa alaihissalam utusan Tuhan untuk Bani Israel, dia manusia yang mulia dan yang terkemuka. Lalu sosok pengganti Nabi Isa yang tidak penting di dalam Islam, mati digantung secara terkutuk di kayu salib, itu ternyata Tuhannya orang Kristen. Jadi Tuhannya Kristen adalah sosok pengganti Nabi Isa. Kita berdamai ya, jalan masing-masing. Oke? Oke, udah? Oke, paham nggak yang ini? Hah? Nggak, yang ini paham nggak? Yang ini? Kan itu saya kalau nggak paham, saya akan ulang sampai 100 kali juga saya rela di sini. Kalau ini perbedaannya udah saya sebutkan barusan perbedaannya. Ini sosok Isa Al-Masih putra Maryam itu diangkat ke langit selamat. Gantian dong. Iya, ini yang pertanyaan ini karena menyinggung imanmu. Sampai Anda paham, saya akan ulang walau pertanyaanmu sampai 100 kali. Udah? Oke. Nah, Anda sekarang sudah sadar Tuhan Anda adalah sosok figuran atau sosok pengganti dari Nabi Isa. Udah paham? Tidak mau bertanya. Saya yang bertanya. Kok malah bertanya? Saya itu bertanya. Saya bertanyanya Anda paham? Oke. Ini saya sebutkan sekali lagi ya. Nabi Isa alaihissalam, sebentar. Nabi Isa alaihissalam itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Dia mau dibunuh dan mau disalib, tapi Tuhan selamatkan.
ada sosok pengganti Nabi Isa yang mati di kayu salib. Diimani oleh Kristen sebagai Tuhannya. Tuhannya orang Kristen adalah sosok pengganti Nabi Isa. Sudah paham? Oke, udah. Oke. Sudah paham belum? Nih, biar saya bantah dikit. Kan saya tanya perbedaannya. Ya, kok dibantah? Saya tanya, udah paham belum? Jangan bertanya. Kau bilang tadi nggak bertanya. Gimana, Ustaz? Udah paham belum? Jadi katanya nggak mau bertanya, hanya mau. Saya bukan mempertanyakan suatu dalil. Ya udah. Kalau sudah dijelaskan, dari apa yang saya paparkan, kau udah paham atau belum? Kalau sudah dijelaskan, diam. Saya ngomong lagi gitu loh, gantian. Saya kan diam dari tadi. Gitu. Enggak, dengerin dulu dong. Ini saya bilang tadi saya rela mengulang 100 kali di pertanyaan ini sampai Anda paham di sini. Nah, tadi jawaban saya, Tuhan Anda tuh dengerin dulu. Tadi yang saya jelaskan, Tuhan Anda adalah sosok pengganti Nabi Isa. Di sini Anda sudah paham atau belum? Nah, boleh saya tanggapi? Ya jawab dulu dong dari apa yang saya paparkan. Anda paham atau tidak? Sekarang kok jadi bertanya, Ustaz? Saya bukan bertanya dalil. Saya bertanya dari apa yang saya paparkan. Kamu paham atau tidak? Arti bertanya itu kan tidak mau menanya kan, bukan masalah dalil. Kamu tadi bilang kamu tidak mau bertanya. Sekarang saya tanggapi. Di sini, boleh saya tanggapi? Oke. Ya sudah, tanggapi aja. Memang Anda menolak waras. Nanti saya ulang lagi. Silakan. Kalian menyatakan Yesus itu diserupakan, digantikan. Menurut kami, kok di mute? Oh, kenapa ya udah ngomong lah kalau aku di kok di mute. Ya orang ditanya paham atau tidak aja kau nggak bisa jawab, nggak berani jawab. Makanya, jadi memang aplikasi TikTok itu ada terapi naik level. Jadi kalau tadi yang tahap awal sudah lolos, berikutnya, nah mengidentifikasi di sini yang lawan bicaranya waras atau tidak. Coba Anda jawab, paham atau belum? Sudah paham atau belum? Paham atau tidak? Kalau ada jawaban, itu aplikasi TikTok membuka kuncinya. Demit berjawab. Coba gini, saya bantu Anda biar aplikasi TikTok ini kan membaca tuh. Nah, ini orang waras atau tidak gitu loh. Makanya dia nge-mute sendiri. Sekarang saya tanya, apa yang tadi saya paparkan, yang Anda tuhankan adalah sosok pengganti Nabi Isa, yang sudah saya jelaskan, Anda sudah paham atau belum? Itu kan menurut Al-Quran kalian beda sama kami. Bukan itu jawabannya. Bukan justru kami sedang membedakan. Ya udah, pertanyaan saya, Anda sudah paham atau belum? Tadi katanya nggak mau bertanya. Nggak, pertanyaan saya sudah paham atau belum? Kaca. Makanya Bang, aplikasi TikTok ini sekarang lebih canggih, ya. Pertanyaan saya, udah paham atau belum? Ya, yang manusia ya. Bukan manusia yang ya. Berarti sosok siapa yang ini? Udah jelas ya. Di sini perbedaannya, kalau di dalam ajaran Islam, utusan Allah untuk Bani Israel yang tanpa memiliki seorang ayah, dia yang mulia diselamatkan dari penyaliban. Tapi Al-Quran mengakui waktu dan peristiwa penyaliban itu ada. Dan Al-Quran memastikan bukan Nabi Isa Al-Masih yang mati dibunuh di kayu salib, tapi ada sosok lain. Nah, ternyata sosok lain ini, pengganti Nabi Isa, itu menjadi Tuhannya orang Kristen. Gitu. Kalau sampai di sini masih belum paham, maka TikTok otomatis membaca mic Anda dan isi otak Anda. Gitu aja.
Berarti bukan orang. Berarti bukan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gini, aku Muslim, aku juga nama Ray. Di sini aku cuma mau ngasih tahu kamu, jangan lihatkan kebodohan kamu, karena teman-teman hotel lain juga menilai. Maksudnya gini, kalau kamu mau pinter ya, kamu bertanya, kamu catat, kamu cari di Bible dan kamu pelajari di Al-Quran juga, itu bisa. Bukan kamu bertanya tapi kamu nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, itu nggak masuk loh. Kamu tuh bego, masih jauh ilmumu, tapi yang kamu lawan di sini para suku. Jadi percuma aja, lebih bagus kamu pelajari dulu itu Alkitabmu itu, kamu dalami dulu, baru kamu di sini belajar bertanya. Kamu bertanya dari tadi udah disampaikan dengan jelas, kamu bilang enggak ada jawabannya. Itu menurut kamu sendiri loh. Ya percuma aja ngomong sama kamu tuh, sama ngomong sama itu, sama tiang gitu loh. Lebih bagus ngomong sama tiang. Kalau sama kamu tuh enggak, percuma, nggak ada. Jadi gitu aja Ustadz, lebih bagus diturunin aja, cari aja hotel-hotel yang pinter, ibaratnya yang mau diskusi. Mohon maaf para guru, aku dibawa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua atas masukan, saran dan nasihatnya, dan juga aplikasi TikTok yang disetting oleh host luar biasa. Terdeteksi ada yang kena gangguan jiwa sehingga bisa nge-mute otomatis. Kalau saya sih dibawa enjoy aja karena selama ini selalu mencari pembuktian kebenaran ayat Al-Quran. Saya perlu mencari contoh siapa orang itu, ternyata dia datang sendiri naik komal. Oh ya udah, benar kata Al-Quran gitu. Jawaban kan? Nggak mungkin dalam waktu yang bersamaan Anda waras tapi Anda nyembah anak orang gitu kan. Premi kalau diskusi dari banyak di Mio dia bilang kan silahkan kayak gini. Nah ini Bang Rai, Anda mau turun atau mau diturunin? Bang Rai, Anda mau turun apa mau diturunin? mau ditanya. Hah? Anda mau turun apa mau diturunin? Apa takut? Ya ini contoh orang nggak mau waras, ditanya aja nggak mau jawab. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, nggak usah tegang-tegang kali lah. Ikutin aja alurnya yang penting. Kesentil otaknya. Aduh, ya Allah. Orang ngajar baru 3 tahun. Pantesan ditanya 1 tambah 1 tambah 1 nggak paham-paham, Oten. Ya wajar lah, baru pelajar pemula itu. Aduh, aku nggak bisa ngecek, Tafadhol, kalau ada tamu yang mau naik. Ayardi, Kang Dito, host, Ustaz Pelik. Iya, siap Ustaz.
Aku nggak bisa lihat ini apa agak berat jaringannya. Tapi Ustadz moderator di sini Ustadz Alif, memang sekarang moderator itu dibatasi, hanya bisa mute. Berat jaringannya, muter-muter, nggak bisa lihat. Oh, nggak bisa mute. Dari tadi Bang Ardi yang mute, bukan saya. Ini host nggak ketempelan Bang Ray barusan kan, host? Enggak. Jadi gini Ustadz Alif, aplikasi TikTok itu telepon saya gitu loh. Itu kenapa nggak mau jawab? Kenapa betul kali itu? Nah, terus gimana saya harus? Kau mute lah. Oke siap gitu. Aplikasi TikTok yang telepon saya. Makanya saya mute, betul kata Ustadz Alif. Itu otomatis itu. Gitu teman-teman ya. Itu bener kan? Jadi bukan kehendak saya pribadi, tapi kehendak aplikasi TikTok gitu loh. Silakan. Aku ada telepon masuk. Lanjut ya. Ya teman-teman di bawah, Ustadz Alif itu cukup sabar ya teman-teman. Tak kasih tahu kalian, Ustadz Alif itu cukup sabar, serius. Bahkan kesabaran beliau tuh melebihi kesabaran saya jauh, itu loh, jauh. TikTok aja nggak sabar loh, bayangkan ya. TikTok ini nggak sabaran. Langsung telepon saya TikTok barusan. Ardi, ya paman. Itu kenapa tuh nyerocos terus itu? Kok tanya terus? Udah dijelasin masih nggak terima. Lah gimana paman? Mute lah. Siap paman. Gitu aja aku. Gitu aja. Jangan bohong kau Ardi. Lu nggak bohong aku, serius. Serius aku nggak bohong. Kalau nggak percaya naik aja, nyerocos aja terus. Ntar pasti aplikasi TikTok telepon aku. Ardi, ya paman. Itu kenapa ada yang nyerocos itu? Nggak tahu paman. Mute Ardi. Siap paman. Gitu loh. Itu aplikasi TikTok zaman sekarang teman-teman. Kalau zaman dulu enggak. Gitu loh. Enggak. Gitu ya. Kalau nggak percaya naik aja ke atas, nyerocos aja. Ntar pasti aplikasi TikTok nge-mute sendiri. Ini contoh minoritas pilihan. Halo? 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 Minoritas? Minoritas? Ini buktinya ya, tanganku tuh. Ini aplikasi TikTok ini otomatis sendiri, ini tanganku nih. Aplikasi TikTok ini otomatis sendiri tuh. Kan? Jadi kalau dia nggak ngomong, ini otomatis gitu loh. Otomatis langsung diturunkan sama TikTok. Jangan bohong kau Ardi, lu serius. Serius gak bohong aku. Kalau nggak percaya naik aja. Ini tanganku di sini nih. Tanganku di sini. Nanti kalau ada orang ngerocos ini, aku tak tunjukin tanganku di sini ya kan. Tak tunjukin. Halo paman. Ini TikTok terbaru. Teman-teman belum download sih. Coba download TikTok terbaru. Halo Bang Max. Salam, Ada ini. Selamat malam. Orang-orang yang aku cintai. Malam no, Pak Denny kan malam sekarang di sana. Pagi. Oh iya dah. Aku pagi. Oh salah jam saya berarti. Saya salah hitung jamnya. Jam 10 pagi. Tanggal berapa di sana Pak Denny? Ini bukan hari Jumat. Iya tanggal berapa? Sekarang tanggal 11. Oh tanggal 11 berarti ya. Sama dong. Oke Pak Denny, kita sapa dulu, ada ini Pak Denny. Halo Bang. Iya silakan. Bang. Halo Bang. Siapa ini? Bang Max. Bang Max.
Tadi di bawah ngetik kenceng kali ngetiknya. Giliran dinaikkan. Nanti Nggak kau ngomong. lagi. Duh, itu aplikasi TikTok itu. Jangan bohong lah Ardi. Oh enggak bohong, Dosa ini loh itu, tanganku di loh. sini loh. Ini tanganku di sini loh. Dosa itu. Loh enggak dosa lah, ngapain saya bohong? Saya enggak bohong kok. Kiamat bentar Coba lagi. sekarang begini. Dosa aja. Sekarang begini deh. Sekarang begini. Misal kita diskusi bisa baik-baik. Kira-kira di-mute nggak sama TikTok? Enggak. Tapi kalau diskusinya nggak baik, kira-kira di-mute nggak sama TikTok? Pasti gitu loh. Jadi tadi diskusi itu nggak baik-baik. Enggak. Di mana yang nggak baiknya? Tadi Ustadz Alif Coba sudah jelaskan. menjelaskan. Tadi udah Ustadz Alif sudah menjelaskan. Terus kemudian Ustadz Alif setelah menjelaskan, wajar dong ketika orang sudah menjelaskan ditanya paham atau belum. Kan simpel kan pertanyaannya, paham atau belum? Paham atau tidak? Kan simpel kan? Emang ini di sekolah ditanya seperti itu. Kita kan bertanya. Apakah pantas Kok emang ini di bertanya sekolah? seperti paham atau tidak? Emang dia guru. Kan nggak harus di sekolah, Bang. Kan nggak harus di sekolah. Ini kau bertanya, aku jawab. Aku bertanya lagi, paham nggak? Gitu. Apakah pantas ditanya kayak gitu? Oh ya pantas kah? Kan sudah penjelasan. Misal Jadi setiap begini. pertanyaan dibilang gitu. Misal begini. Kau bertanya kepada saya. Apakah Allah Tuhanmu? Ardiansa? Iya dong, Allah Tuhan. Di mana dalilnya Ardiansa? Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Apa artinya Ardiansa? Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Innani la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Kata Allah, fa'budni, dan sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, dan ingatlah aku untuk mengingat, dan wa aqimis sholata lidzikri, dan sholatlah untuk mengingatku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Terus aku tanya, gimana? Udah jelas? Udah jelas? Udah jelas? Emang ini di sekolah, kamu tanya kayak udah jelas. Udah jelas belum? Udah jelas belum? Aduh. Tuh kan, di mute sama aplikasi TikTok. Nih tanganku teman-teman. Aku nggak ikut nge-mute gitu loh. Ini tanganku nih, tuh. Aku nggak ikut nge-mute, tapi berhubung tuh lihat tuh. Aku nggak nge-mute loh ya. Aku nggak nge-mute loh. Ini aplikasi TikTok loh, ini loh. Loh ini otomatis loh ini. Otomatis loh ini. Itu loh. Kalau ditanya itu dijawab, kalau nggak dijawab otomatis itu gitu loh. Otomatis itu. Jadi download tuh lihat tuh. Tanganku di sini loh. Yang satu pegang HP. Gimana cara nge-mute-nya? Kan pegang HP. Nah, ya kan nih. Tuh. Bilangin juga otomatis ini. Itu loh. Kalau modal congor naik ke atas, apalagi yang disembah anak manusia, gitu loh, bukan Tuhan. Ini berbahaya. Ini akan menyebabkan TikTok itu nggak terima. Kenapa? Karena aplikasi TikTok ini paham gitu loh, yang mana yang penyembah Tuhan dan yang mana penyembah manusia. Ini asli manusia, yang disembah asli manusia, bukan Tuhan. Kalian sendiri yang mengatakan, bukan saya. Kalian sendiri yang mengatakan Yesus itu manusia. Itu kan? Tapi kalian sendiri yang membantah Yesus itu manusia dan Tuhan. Nah, ini kan kuplak gitu kan. Ini yang mana kucluk. Gitu loh. Paham sampai sini? Paham gak? Nah, gitu dong. Gimana Pak Denny, menurut Pak Denny, si Max ini? Ya Max, aku belum dengar suaranya, dia di mute terus tuh. Iya, suaranya tidak dapat didengar dan rupanya pun tak dapat dilihat. Pak Denny lupa ayat itu. Gimana sih? Iya. Jangan-jangan dia Tuhan juga dia. Nah itu yang jadi pertanyaan. Jangan-jangan dia Tuhan juga gitu loh. Ya kan? Suaranya tak dapat kau dengar dan rupanya pun tak bisa kau lihat.
Ya, kelihatan nggak sekarang? Nggak ada kan dia? Betul nggak Pak Denny? Nggak kelihatan kan? Betul nggak? Tuh nggak, coba teman-teman kelihatan nggak di bawah? Ada nggak orangnya? Aku udah mulai nih, kelihatan nggak? Nggak ada kan? Iya betul Pak Denny. Berarti yang saya sampaikan ini betul. Jangan-jangan dia titisan Yesus. Jangan-jangan. Jangan-jangan ya, ini jangan-jangan. Atau titisan Bapa ya mungkin ya. Mungkin. Karena kan Yesus kan bisa dilihat. Yang nggak bisa dilihat itu kan si yang Bapa ya, betul ya Pak Denny ya? Lapor lagi Ustaz Arif diundang, nanti diturunkan lagi, di-mute lagi. Ya, kalau mau diskusi dengan baik aja. Diskusi itu kan dua arah. Ya kan diskusi baik dari tadi. Loh, iya. Kalau diskusi mau baik-baik, ayo saya ikutin diskusinya. Tapi kalau kau berlagak diskusi kayak tadi, kan dia suruh bertanya, saya bertanya. Loh, iya, ketika ada tanggapan dari Ustaz Alif, Anda paham enggak? Anda enggak menjawab, Kan apakah gitu. paham apa tidak kan Ustaz gitu kan? Arif, pertanyaannya kamu ngerti nggak katanya? Emang saya jadi muridnya, saya kan bertanya, bukan ini sekolah, ini kan room diskusi. Di diskusi itu kan ada dua arah kan Bang Mek. Betul, cuman kan dibilangnya seperti ini. Udah ngerti katanya, emang saya anak muridnya. Loh, emang harus murid yang gitu? Kan enggak juga. Iya, ini kan diskusi. Apa dasarnya kau mengatakan harus murid? Apa dasarnya? Dasarnya apa? Ada Karena nggak datanya? saya bertanya, Bukan karena, apa kamu sudah ngerti? Kata emang ini seperti kok di sekolah. karena? Bang, abang tahu nggak pertanyaan apa dengan pertanyaan Udah diskusi lah, bagaimana? ya, panjang lebar diskusi, ya. Nah, oke, yuk diskusi kita, yuk. Kita pakai dalil nggak? Boleh. Boleh pakai dalil, yakin? Iya, kok yakin lagi? Oke, pertanyaan saya, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mati di kayu salib itu adalah Yesus. Yesus itu adalah manusia. Terus? Oh, berarti bukan Tuhan. Karena yang mati. Oke. Yang mati, boleh saya nggak tanya jelaskan? yang hidup ya, saya tanya yang mati. Boleh saya jelaskan? Ya, yang mati ini simpulkan dulu. Ya, boleh saya jelaskan? Jangan ditanggapi, saya jelaskan ya. Ya, silakan. Oke, tenang ya. Oke. Yesus tadi Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Makanya yang mati di kayu salib itu adalah Yesus, tubuh dan jiwanya. Sedangkan rohnya kembali ke surga. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Kesimpulan akhirnya yang mati di kayu salib, kesimpulan akhirnya dari penjelasan Anda, kesimpulan akhirnya Anda aja yang menyimpulkan. Kesimpulan akhirnya yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kesimpulan akhirnya gimana nih, kesimpulan akhir-akhirnya? Loh, kan Anda menjelaskan. Berdasarkan penjelasan Anda, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan dan manusia, itu jawabannya. Manusia Tuhan bukan? Bukan. Nah, berarti yang mati di kayu salib Tuhan dan bukan Tuhan, gitu. Tuhan menjadi manusia. Berarti yang mati di kayu salib Itu Tuhan jawaban dan saya, bukan jangan Tuhan. kok ketawa sih. Iya, santai-santai. Anda kan mengatakan manusia bukan Tuhan, betul kan? Yang penting jawabannya Santai. Bukan yang penting. Dengerin dulu. Anda kan mengatakan bahwasanya manusia bukan Tuhan, betul ya? Manusia bukan Tuhan, dicatat teman-teman. Manusia bukan Tuhan, dicatat. Manusia bukan Tuhan, tapi Tuhan menjadi manusia bisa. Iya, santai. Manusia bukan Tuhan. Oke, manusia bukan Tuhan. Anda tadi kan menjawab yang mati di kayu salib Tuhan dan bukan Tuhan, betul ya? Maksudnya Tuhan dan bukan Tuhan gimana maksudnya? Loh, kan Anda sendiri yang jawabnya. Yang mati di kayu salib Tuhan dan manusia. Manusia kan bukan Tuhan. Yesus itu kan manusia. Ayo. Dijelaskan kok ketawa. Tadi yang menjawab yang mati di kayu salib Tuhan dan manusia siapa? Yang menjawab gitu siapa tadi? Apa yang saya jelaskan tadi kamu ngerti enggak? Yang Coba menjawab, ulangi. saya tanya, yang menjawab Tuhan dan manusia itu tadi jawaban Anda atau jawaban saya? Coba jelaskan. Saya bilang tadi. Enggak, tunggu. Yang menjawab Tuhan dan manusia, dan manusia itu Anda atau saya yang ngomong gitu? Oke, boleh jelaskan? Anda atau saya, simpel aja. Anda atau saya? Iya, boleh dijelaskan. Boleh jelaskan. Saya tanya Anda atau saya, itu A Anda, B saya. Tidak boleh dijelaskan.
Loh, saya tanya dulu Anda atau saya? bilang tidak boleh dijelaskan. Loh, apa yang mau dijelaskan? Kan pertanyaannya Anda atau saya? Ya boleh dijelaskan atau tidak? Loh, apanya yang mau jelaskan? Apanya? Iya, boleh dijelaskan tidak? Apanya yang mau Anda jelaskan? Apanya? Tenang ya, biar saya jelaskan. Apa pertanyaan saya, Pak? Kenapa saya bilang Pertanyaan tadi, saya apa? Kenapa? Hah? Pertanyaan saya apa? Yang disalibkan itu siapa? Pertanyaan saya apa? Astaga, budak. Apa pertanyaan saya? Yang pertanyaannya siapa yang disalibkan? Salah, saya nggak tanya itu. Terus? Pertanyaan saya adalah yang mengatakan, dengerin baik, yang mengatakan Tuhan dan manusia, apakah A, Anda, B, saya? Itu pertanyaan saya. Oke, boleh jelaskan? Ya, jawab A atau B. Oke, kenapa saya bilang dia? Saya nggak tanya kenapa. Saya nggak tanya kenapa. Dengar dulu pendapat Saya nggak orang. tanya kenapa. Pertanyaan saya nggak tanya kenapa. Pertanyaan saya adalah siapakah lah, siapa? Ini siapa ya? Pertanyaan siapa? Siapakah yang mengatakan Tuhan dan manusia? Apakah A, Anda, B, saya? A atau B? A. Oh, berarti Anda, betul? Oke, kita sepakat dulu. Yang mengatakan yang mati di kayu salib adalah Tuhan dan manusia adalah si Max. Teman-teman dicatat ya. Dan Max tadi sepakat bahwasanya manusia bukan Tuhan. Betul, Max? Betul? Betul? Konfirmasi. Konfirmasi dulu, betul? Konfirmasi dulu, betul? Boleh gantian. Macet kan? Disapa dulu Bang Ardi. Iya. Disapa dulu ini Bang Bengki ini juga Kristen, disapa dulu. Ya, Benki ya lo. Iya, dengar. Oke, di mute dulu ya, Bang. Di mute dulu, Bang. Oke, dah terserah dah. Hah? Ya terserah tuh. Lu Anda mute dulu. Ya nanti gantian Bang Bengki ya. Nanti gantian. Dengan Gurunda nanti Bang Bengki. Ya. Nanti ya sama Gurunda Zuma. Gurunda Zuma monitor ya? Siapa Gurunda sini? Apologet itu Gurunda disebutkan. Bang Zuma. Yaudah. Itu di atas itu. Aku ngomong bentar aja sama apa namanya Gurunda kalian tuh. Kenapa lah kalian gelisah kalau Yesus itu Tuhan kami? Kapan lah gelisah? Kau mau nyembah sendal jepit urusan kau lah, botol. Lah, kau mau nyembah sendal jepit sekalian. Hei, dengerin, kuceluk. Kau mau menyembah sendal jepit sekalipun atau kotoran sapi sekalipun, itu bukan urusan saya gitu loh. Itu urusan kalian. Kami nggak pernah gelisah bahwasanya Tuhanmu itu adalah Yesus. Itu urusan kalian. Tuhan kok disalib? Kok gelisah sih kalian? Heran aku. Oke, mau aku jawab? Mau? Coba jawab lah coba. Oke, saya jawab ya. Dengerin ya. Coba. Kena. Mampus. Oke, saya lanjut Max. Max tadi mengatakan yang mati di kayu salib Tuhan dan manusia. Dan Max tadi mengatakan manusia bukan Tuhan. Konfirmasi dulu, betul? Konfirmasi. Sebelum Anda menjelaskan, konfirmasi dulu. Betul? Boleh gantian ngomong kan? Konfirmasi dulu. Iya, konfirmasi dulu baru Anda jelaskan. Konfirmasi itu kan perlu jawaban, biar saya boleh jelaskan. Konfirmasi dulu betul atau salah baru Anda jelaskan. Betul atau salah dulu baru Anda jelaskan. Konfirmasi itu butuh jawaban tidak? Iya, betul atau salah itu jawabannya. Oke. Betul atau salah? Betul. Betul. Kita kunci dulu Ustaz Arif, kita kunci. Yang mati di kayu salib menurut dia Tuhan dan manusia. Menurut dia juga manusia itu bukan Tuhan. Ya. Berarti atau aku tulis ya. Ustaz Arif, aku tulis. Ya udah, diskusi aja. Aku tulis. Santai, aku tulis. Kenapa kamu pelupa? Enggak, santai dulu. Ustaz tadi besarkan saya Ustaz. Santai. Ini aku tulis. Santai aja, aku tulis dulu ya. Oke, kita cek di sini. Biar nggak kemana-mana, kita harus tulis teman-teman. Oke. Kebalik. Mantap.
Ini aja lah. Ya, yang mati. Teman-teman, Bang Zuma ini masih belum monitor Bang Asman. Bang Asman Regar kalau nggak sabaran, Bang Asman bisa keluar dari room ini. Ya, Bang Asman bisa keluar dari room ini, nggak usah nonton Bang. Oke? Ya lanjut ya. Yang mati, kalau Bang Zuma udah monitor, saya pasti mute gitu loh. Yang mati di kayu salib, menurut Bang Max, nah bukan menurut saya ya, menurut Max adalah Tuhan dan manusia. Manusia ini menurut Max adalah bukan Tuhan. Buat di bawahnya lah berjelas. Nah ini tanda kurung, sama aja kan? Enggak, beda itu nanti artinya. Buat di Loh, bawah kok beda? manusia. Loh, manusia kan bukan Tuhan menurut Bukan, Anda. buat di bawahnya manusia bukan Tuhan, di bawahnya di bawah. Loh ini loh. Loh ini loh. Ini manusia Iya. bukan? Enggak, ini Tadi kan tulisannya dua- manusia bukan? Santai-santai. Kan ini, Ini tulisannya kan jadi- manusia bukan? Santai dulu. Ini tulisannya manusia bukan? Kan pertanyaannya jadi dua Santai pertanyaan. santai dulu, santai Ya, dulu, santai. Di Ini bawahnya tulisannya buat, di apa? bawah. Ini bacanya apa bacanya? Di bawahnya buat biar Enggak, biar ini ngerti aja, orang. ini aja. Ini apa ini tulisannya? Di bawahnya dibuat. Enggak, ini biar orang ngerti. Kan ini. pertanyaannya ada dua. Ini santai dulu ya. Ya, santai dari tadi Ini kok bacanya santai. apa? Ya, ini bacanya apa ini? Bacanya adalah Di bawahnya buat. biar orang bacanya apa? ngerti. Coba dibaca dulu. Baca, ini loh. Ah, ini bacanya apa ini? Tulisanmu cantik kali ya, dia agak. Ya udah, bacanya apa? Oke lah Ya, manusia. ayo. Ah. Manusia. Menurut Anda tadi manusia Tuhan bukan? Bukan Tuhan. Sepakat kita nih. Iya, bukan. Ya, Tapi kan udah beda. selesai. Santai Buat bawah. Buat dulu, bawahnya. santai. Ya santai dari tadi. Santai, Maksudnya oke. buat di bawah. Tuhan dan bukan manusia Tuhan. yang notabene bukan Tuhan. Berarti kalau kita bisa simpulkan yang mati di kayu salib menurut Max adalah Tuhan dan bukan Tuhan, betul? Di bawahnya dibuat. Ya betul nggak? Betul nggak? Kalau seperti itu tulisannya tidak betul. Loh ya betul dong. Lu kan manusia Kok bukan kamu paksa Tuhan. harus betul. Jangan paksa-paksa orang bilang betul dong. Nggak bisa lari dia, Saya nggak bisa bilang kabur tidak dia. betul. Ayo, nggak bisa kabur dia. Nah, ini manusia nih. kabur? Tak tulis nih manusia. Itu Manusia, oke. bukan Nih Tuhan. manusia sama dengan bukan Tuhan. Bukan itu. Tuhan, oke. Nah, betul. ini manusia bukan? Hah? Manusia. Berarti bukan Tuhan kan? Iya, bukan Tuhan. Ya sudah. Berarti yang mati di kayu salib Tuhan dan bukan Tuhan kan? Coba jelaskan dulu itu tulisanmu gimana coba. Nggak bisa lari dia. Nih manusia nih. Gini Ini loh. manusia nih. Aku arahkan ke sini ya. Ini manusia. Tak kasih tanda panah. Tak kasih tanda panah. Tak kasih dengar tanda dulu, panah dengar ke sini. Santai dulu. dengar dulu. Bingung dia Sama mau cari lari dia. Maksudnya kita diskusi itu jangan ketawa-ketawa. Santai ya. Ya. Oke. Nih ya. Ini Boleh dari jelaskan sini. yang serius ya, Bang Zul Diambil nanti. dari sini. Basilius, diam dulu. Oke ya. Yang mati di kayu salib menurut Max adalah Tuhan dan manusia. Saya tanya Max, manusia ini Tuhan bukan? Kata Max, manusia bukan Tuhan. Berarti kesimpulan Bentar, ada akhirnya. telepon, bentar. Weh, kabur. Bukan ada telepon ini. Dengar. Bentar. Aduh. Emang ya, metode kertas suci ini nggak pernah gagal, teman-teman. Ini adalah metode untuk untuk apa? Untuk skakmat lidah mereka, teman-teman. Nggak bisa ini kabur, nggak bisa. Tulisannya jelek banget. Nggak apa-apa, teman-teman. Memang tulisan saya harus jelek. Kalau tulisan saya terlalu bagus, nanti dibaca mahasiswa saya ketika saya memberi nilai, gitu loh. Jangan. Harus jelek begini, betul. Nggak ada masalah. Yang penting keilmuannya. Kalau tulisannya santai aja, ya kan? Dokter aja keilmuannya tinggi, tulisannya jelek kok. Ayo, mau ngomong apa? Ayo. Dokter ini loh. Gitu loh.
Ayo. Dokter itu tulisannya jelek. Emosi di bawah ribu anggi. Botol kali lah kau. Kau lah naik ke sini. Sini ku makan kau. Ayo silakan Max. Silakan Max. Gimana? Oke. Yang mati di kayu salib menurut Max adalah Tuhan dan manusia. Manusia menurut Max, karena ini yang dibahas Yesus ya, nggak mungkin yang dibahas bukan Yesus. Pasti Yesus ini. Karena yang disalibkan Yesus, betul? Bukan manusia yang lain kan? Yuk. Manusia Yesus atau manusia yang lain yang disalib ini? Ya teruslah, nanti aku tanggapin. Ya enggak, saya jawab aja. Manusia Yesus atau manusia yang lain yang disalib ini? Ya menurutmu aja. Lu enggak menurutmu? Kan kau yang Kristen. Kok menurut saya sih? Gimana sih? Masa kamu paksakan harus sesuai enggak, dengan saya tanya, manusia yang disalib ini manusia Yesus atau manusia Paulus? Jawab. Kena jelaskan kau. aja menurutmu. Udah mentok di Ustaz Arif. Udah mentok Ustaz, gak bisa jawab Ustaz. Kan udah saya bilang kita diskusi, jangan ketawa-ketawa gak Ya jelas. udah jawab pertanyaan Diskusi saya. aja. Saya kulitin sampai habis kulitmu. Oke. Kulitin lah, Yang apa mati di kayu salib, iya saya kulitin. Yang mati di kayu salib manusia Yesus atau bukan? Jawab. Boleh saya jelaskan? Jawab aja. Iya, Ini boleh saya mau catat ini, saya mau catat ini, saya mau catat. Jawab aja, manusia Yesus atau bukan? Boleh nggak saya jelaskan? Jawab dulu, jangan dijelaskan dulu, dijawab dulu. 1 menit aja, 1 menit. Manusia Yesus atau bukan yang disalib? Iya, itu kan menurut kamu. Boleh saya jelaskan? Oh, berarti menurut kamu bukan manusia Yesus yang disalib? Bukan. Ya, sepakat boleh dulu saya kita. jelaskan. 1 menit aja. Sepakat ya. Yang disalib di tiang kayu salib menurut Max bukan manusia Yesus. Sepakat? Boleh saya jelaskan? Sepakat nggak? Dan saya bilang jangan sepakat semua atau tidak? Kena harus kau sesuai ya. dengan Sepakat pendapatmu. atau tidak? Kena kau di sini. Ayo, sepakat nggak? Boleh saya jelaskan? Ayo, sepakat nggak? Oke, menurut Max saya tulis ya. Menurut Max, yang disalib bukan manusia Yesus. Sepakat ya Max ya? Itu pendapat siapa? Loh, kan pendapatmu, kau kayak ngomong. Kapan saya bilang gitu? Loh, begitu saya mengatakan Max yang disalib ini manusia Yesus ya, berarti ya saya kan bilang gitu. Anda mengatakan itu kan pendapat. Saya bilang berarti pendapat saya pendapatmu. ya, pendapat saya ini menurutmu betul nggak? Tidak. Oh, berarti salah kan pendapat saya? Berarti kebalikannya yang betul. Kebalikan daripada manusia Yesus siapa? Berarti bukan manusia Yesus, betul nggak? Ya udah kamu ngomong nanti saya tanggapi. Ayo. Masa semua tanggapanmu harus sesuai kena dengan kau di sini. kamu? Kena kau di sini. Ayo. Kena. Ayo. Ya pendapatmu beda dengan saya. Jangan kamu Oke, pendapatmu. sama-samakan. Oke, pendapatmu yang disalib manusia Yesus atau bukan? A, manusia Yesus. B, boleh bukan saya manusia jelaskan? Yesus. Boleh saya jelaskan? Ya, silakan. A, Oke. manusia Yesus. B, Oke. bukan manusia Yesus. Boleh saya jelaskan kan? Bukan jawaban Silakan. saya. Jelaskan kan? Silakan. Oke. Makanya saya bilang tadi yang disalibkan adalah Tuhan dan manusia. Mengapa? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri yang kembali ke surga. Mengapa dia manusia? Karena dia adalah Yesus. Dia adalah manusia yang lahir dari perawan Bunda Maria, makanya dia manusia. Kenapa dia Tuhan? Saya bilang karena dia Tuhan pemilik surga, pencipta langit dan bumi. Dia kembali ke surga karena tugas di bumi sudah selesai. Oke. Saya bilang manusia itu bukan Tuhan, manusia biasa bukan Tuhan, bukan manusia Yesus, bukan dia, bukan Yesus. Loh, kalau manusia Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Loh, berarti manusia Yesus Tuhan. Yesus itu Tuhan adalah Tuhan. Yesus ini punya sebentar. Yesus ini punya berapa berapa apa namanya ya? Berapa kodrat sih? 1. Yesus itu punya 1 kodrat. Allah itu 1. Bukan, aku tanya Yesus. Yesus nih. Aku tanya Yesus ya. Yesus ini punya roh nggak? Punya. Punya, aku tulis nih roh. Ya, roh. tulislah. Punya jasad atau daging nggak? Punya nggak? Karena dia manusia punya daging. Aku tulis ya daging. Ya. Daging. Lah, rohnya Yesus Tuhan nggak? Tuhan atau bukan?
Tuhan. Tuhan, rohnya Yesus Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan bukan? Bukan, manusia. Bukan. Oh, bukan Tuhan. Oke. Manusia. Iya, manusia kan bukan Tuhan. Ya buat aja manusia, jangan. Loh lah ya manusia. Oke, aku tulis manusia. Oke. Itu yang betul. Saya tanya, manusia bukan ini, manusia Yesus ini Tuhan bukan? Manusia aja buat udah. Enggak, saya tanya manusia ini Tuhan bukan? Udah lanjut pertanyaan Enggak, selanjutnya. jawab dulu. Manusia Yesus, kena kan? Manusia Itu Yesus ya Tuhan udah. bukan? Daging itu manusia. Nah, manusia ini Tuhan bukan? Daging dan tubuh itu adalah manusia. Ya, oke, manusia berarti bukan Tuhan, betul? Ya lanjut pertanyaan selanjutnya. Enggak, iya di pertanyaan saya Tuhan bukan? Astaga. Iya jawab. Ayo, katanya mau diskusi baik, jawab dong. Ya udah, jangan kita ketawa ya, jelaskan ya. Ya, silakan. Gimana? Apa pertanyaanmu? Dagingnya Yesus Tuhan bukan? Dagingnya Yesus Tuhan atau bukan? Manusia. Iya, pertanyaan saya Tuhan atau bukan manusia ini? Manusia yang mana? Ini loh manusia Yesus ini, kan Yesus ini, kuculuk. Iya. Ini Yesus ini. Jadi Yesus manusia itu kan Yesus. Manusia Yesus ini Tuhan bukan? Udah mantap-mantap kau panah-panahi rupanya kamu Lah iya, ini manusia Yesus, ini kan manusia tulisannya. Ini Tuhan atau bukan? Manusia kan? Ya, yang manusia Yesus, yang saya tanya bukan rohnya Yesus ya. Saya nggak tanya rohnya Yesus. Kalau rohnya Yesus kan Tuhan, oke. Saya tanya dagingnya Yesus ini kan manusia. Manusia Yesus Tuhan bukan? Itu udah kau panah-panah udah bagus kok bertanya. Iya, jawab aja. Kenapa nggak jawab? Manusia itu sama dengan daging. Daging sama dengan Tuhan nggak? Dengan Yesus. Itu daging sama dengan Tuhan nggak? Kembali ke bawah, ke samping, kembali ke samping. Iya, pertanyaan saya, daging yang notabene manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Karena itu udah pandai kok sedikit. Saya ulangi lagi. Saya ulangi pertanyaan saya lagi. Di dunia ini, menurut ilmu umum itu hanya ada dua. Satu, Tuhan. Yang kedua, selain Tuhan pasti bukan Tuhan. Misal, mangkuk bukan Tuhan, buku bukan Tuhan, sorga bukan Tuhan, binatang bukan Tuhan, tumbuhan bukan Tuhan, mobil bukan Tuhan, listrik bukan Tuhan. Apalagi ini micin bukan Tuhan. Saya tanya dulu. Pertanyaan saya, daging Yesus ini, santai. Daging Yesus yang notabene manusia ini Tuhan atau bukan? Oke, apa perbedaan Tuhan sama Allah? Tuhan atau bukan? Jawab dulu. Iya, yang tadi. Jangan kemana-mana, jawab kemana? Tuhan atau bukan? Jawab. Jangan kemana-mana, jawab dulu. Apa perbedaan? Jawab dulu, macet, nggak bisa jawab, macet. Apa yang nggak bisa jawab? Kenapa kok susah jawabnya? Kalau yang ini kenapa mudah sekali gitu? Rohnya Yesus Tuhan. Nah sekarang, ya karena Tuhan itu adalah roh yang turun ke bumi. Ya, oke, nggak apa-apa. Kan aku udah catat di sini kan. Aku kan nggak bantah. Kamu udah akan bantah jawabanmu gitu loh. Sekarang pertanyaan saya, dagingnya Yesus ini yang manusia ini, daging yang manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mana? Daging manusia Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dagingnya tadi adalah manusia. Manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia itu adalah dagingnya. Kembali lagi ke Yesus. Saya tanya Tuhan atau bukan? Pertanyaan saya Tuhan atau bukan? Jadi ini itu yang di atas tuh. Ini kan rohnya Tuhan, rohnya kan Tuhan. Nah, kalau dagingnya menurutmu Tuhan atau bukan dagingnya? Jadi gini lah, roh sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu kan gitu pertanyaannya. Enggak jawab, macet ya, nggak bisa jawab ya. Ayo macet ya. Macetnya? Jadi kita simpulkan dagingnya Yesus Tuhan. Sepakat? Astaga. Sepakat nggak? Itu coba roh sama dengan Tuhan. Sepakat atau tidak dagingnya Yesus menurut Anda? Oke. Sama dengan manusia. Santai. Jadi Bang Max, teman-teman di bawah, menurut Bang Max, daging Yesus adalah Tuhan. Sepakat? Gimana? Menurut Bang Max, dagingnya Yesus yang manusia ini adalah Tuhan. Sepakat? Tidak ada saya bilang gitu. Tidak sepakat, berarti bukan Tuhan, betul?
Tidak ada saya bilang. Loh, kalau bukan Tuhan dan Tuhan apa lalu? Dia tuh gak bisa jawab, dia tuh muter-muter aja tuh mencari celah itu, gak bisa jawab itu. Itu kan menurutmu kan seperti itu. Itu gak bisa jawab itu, mau muter-muter aja tuh. Iya, makanya itu muter-muter gak bisa jawab ini. Ayo. Di mana Berani nggak bisa jawab ini? jawab? Ayo jawab Apanya nggak dulu. bisa dijawab? Coba nih tak kasih pilihan, tak kasih pilihan. dari dasar. Tak kasih Yesus. pilihan. Cuma ditanya dagingnya manusia apa Yesus. bukan, bukan itu gak bisa Yang jawab dulu. muter-muter aja Iya. itu. Padahal pertanyaan saya simpel. Malu gak Itu ngomong. ada Yesus kan ada dua. Ada roh, Rohnya ada daging. Yesus. Santai. Jawab dulu itu dagingnya itu Tuhan. Jawab, bukan jawab. aja, gampang. Dagingnya Bukan Yesus apa Tuhan iya, atau itu bukan? Daging itu manusia. Nah, manusia Daging Tuhan bukan? Manusia yang notabene daging ini, santai. Manusia yang notabene daging Yesus ini, Jawab Tuhan atau bukan itu aja manusia dulu, yang itu. notabene daging ini diam Tuhan dulu, atau bukan? Agus, diam dulu. Gimana? Ya, manusia yang notabene daging ini, dengerin ya. Manusia Yesus yang notabene daging ini dia Tuhan atau bukan Tuhan? Daging Yesus adalah manusia. Enggak, saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu. Saya ulang lagi. Nih tak kasih pilihan. Makanya udah pas itu pernyataan Tuhan. itu. Nih tak kasih pilihan. Tuhan. Alam muter itu gak bisa jawab itu. B, bukan. Agus, diam dulu Agus. C. Nih, udah kau pilih aja A atau B? Atau C? Tak kasih pilihan C. Tidak jelas. Yang mana? Oke, kan tadi Yesus tadi ada daging. Yang mana? Jawab A atau B atau C? Ini loh. Tinggal pilih A, B, C. Apa nak? Itu nggak jelas. Udah, dia nggak bisa jawab ya, teman-teman. Udah, kita turunkan nggak bisa jawab. Uruslah anakmu. Udah nggak bisa jawab dia. Dah, mentok dia, mentok. Lanjut, Ustaz Talib. Silakan. Siapa ini? Ustaz Alif, Gurunda sudah monitor? Gurunda monitor, Gurunda. Ustaz Alif monitor? Ustaz Alif? Nito. Gurunda cuma monitor. Nah, silakan dulu Bang Ardiansyah. Coba naik, Robert. Murah hati, naik murah hati. Ustaz Alif monitor, Ustaz. Lagi azan tempatku masuk asar dulu, host, izin host. Kenapa? Masuk asar, lagi azan. Lanjut. Oh iya, lanjut Bang Ardi. Bang Ardi. Ya, Pak Pastor Kapo, selamat sore. Selamat sore Pak Arif, sehat selalu. Ya, gimana kabarnya? Lama nggak naik ke komal saya ini Pak Pastor. Iya, saya ingat saya ketika Pak Pastor Kapo itu naik ada Pastor Rostrum ya. Iya, ada Pak Rostrum. Iya. Habis itu nggak naik lagi. Iya, gimana Pak Arif? Tanggapan Bang Kapo? Iya, kebetulan lagi ada banyak kerjaan jadi nggak main TikTok. Iya. Tanggapan Bang Kapo gimana atas diskusi tadi itu antara Bang Meg dan Bang Ardiansyah? Kebetulan lewat nih Pak Arif di komalnya Pak Arif, lihat Pak Ardiansyah bersemangat sekali mengenai istilah Tuhan dan bukan Tuhan gitu.
Nah itu dia, maksudnya pertanyaannya itu kedagingan Yesus itu Tuhan apa bukan gitu maksudnya. Iya, Pak Adriansa monitor gak, Bang Arif? Iya. Sambil ngomong anak ya. Lanjut. Gimana? Oh, ngomong anak ya, nggak tuh ngomong anak aja. Bisa dengar Pak Adriansa? Bisa dengar. Lanjut. Bisa dengar Pak Adriansa. Iya, nggak apa-apa Pak Adriansa. Tadi saya melihat apa istilah pernyataan Tuhan dan bukan Tuhan itu aja. Kita tarik nih masuk ke roomnya Bang Arif ya. Bang Arif, permisi ya Bang Arif ya. Silakan Pak Pastor. Ya, Pak Adriansa, kita bukan mau berdiskusi, bukan soal menang dan kalah. Saya selalu di pembukaan selalu saya sampaikan bukan menang dan kalah, tapi menyampaikan pengertian atau pandangan ya. Jadi pernyataan Tuhan dan bukan Tuhan itu dikotomi yang tidak bisa disematkan kepada Tuhan, kepada Yesus dari Nazaret. Gimana? Jadi itu pernyataan Tuhan dan bukan Tuhan itu satu dikotomi yang tidak bisa disematkan kepada Yesus dari Nazaret. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan? Tidak bisa disematkan. Oh, berarti Yesus Tuhan? Pernyataan Tuhan dan bukan Tuhan tidak bisa disematkan. Khusus hanya untuk satu orang, yaitu Yesus dari Nazaret. Berarti itu kesimpulannya aja. Yesus Tuhan? Abang kan dosen, ya saya mahasiswa. Ya, saya mau belajar kepada abang. Oke, baik. Ngerti gak silogisme? Saya ini dosen filsafat, Bang. Coba gimana sih? Terangkan silogisme. Ya, abang kan dosen, saya ini kan saya ini dosen filsafat, kok nggak ngerti silogisme gimana ini? Ya, Bang, ya terangkanlah kepada kami. Oke, anarki en hologos, kai hologos en prostanteon, kai teos en hologos. Itu silogisme juga itu. Mana sih? Jadi berarti abang setuju. Jadi Tuhan dan bukan Tuhan tidak bisa disematkan kepada Yesus dari Nazaret dong. Berarti kita simpulkan dulu Yesus Tuhan. Bang, untuk Tuhan dan bukan Tuhan tidak bisa disematkan, Bang. Berarti kita sepakat Yesus. Yesus. Sebentar. Dosen, saya. Oke, baik. Sebentar, saya ingin tahu dulu. Tuhan Anda Yesus bukan? Saya ingin tahu dulu. Jangan-jangan Anda tidak menuhankan Yesus gitu loh. Abang tahu. Jangan-jangan saya berdiskusi dengan orang yang tidak menuhankan Yesus. Abang mengerti hypostatic union? Kok ngajarin saya? Abang bisa bahasa Yunani nggak? Kalau bisa bahasa Yunani saya jabanin. Saya tanya, saya mahasiswa. Abang terangkan saya. Ya sudah. Hypostatic union itu bukan berasal dari Yesus. Gak usah bilang saya tahu itu. Nah, makanya kalau abang mengerti hypostatic union, saya mahasiswa. Oke, sekarang begini, kita simpulkan dulu. Abang sebagai dosen terangkan saya. Berdasarkan santai. Berdasarkan jawaban Anda sendiri, dikotomi itu tidak bisa disematkan kepada Yesus. Oke, saya ingin tahu dulu, saya sedang berdiskusi dengan siapa? Jangan-jangan saya berdiskusi dengan ateis, saya nggak mau. Saya ulang lagi. Siapakah nama Tuhan Anda? Saya tanya dulu. Abang, tadi kan kita bicara mengenai Tuhan dan bukan Tuhan. Iya, santai Pak Pastor. Katolik. Iya, saya tahu Pak Ustaz Arif. Maksud saya begini. Tolong. Saya bicara begitu langsung tegas. Iya, santai. Maksud saya begini Pak Pastor. Maksud saya begini. Tolong pastikan kepada saya siapakah Tuhan Anda gitu loh. Setelah Anda memastikan kepada saya siapa Tuhan Anda, baru kita lanjut diskusi. Kita sepakat dulu siapa Tuhan Anda? Hypostatic union. Siapa Tuhan Anda? Namanya yang saya tanya, nama. Abang kan sudah mengerti. Saya tanya nama Tuhan Anda. Kalau nama Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda? Baik. Nanti kita bicara mengenai. Saya ulangi lagi. Nama Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Nama Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Nama Nabi saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Tuhan Anda siapa? Nama Tuhan Anda siapa? Abang sudah ngegas. Nama Tuhan Anda siapa? Ya sudah Bang, terima kasih ya Bang. Saya nggak bisa jawab, kena. Enggak apa-apa, saya hanya bicara mengenai Tuhan dan bukan Tuhan. Itu saya juga berbicara bahwasanya Anda tadi mengatakan kepada saya bahwasanya dikotomi dua itu tidak bisa disematkan kepada Yesus. Anda mengatakan begitu, saya tanya sekarang, nama Tuhan Anda siapa?
Kenapa Anda malu mengakui nama Tuhan Anda? Kenapa Anda malu? Saya bertanya kepada Iya, kenapa Anda malu mengakui nama Tuhan Anda? Saya jangan-jangan Anda kejawen. Saya nggak mau diskusi sama kejawen gitu loh. Pastikan dulu saya berdiskusi dengan orang Katolik atau Kristen. Pastikan dulu. Bang Adrian tarik nafas dulu. Oh, ini udah tarik nafas ini. Dari tadi bernafas saya juga gimana sih? Oke, Hypostatic Union kita bahas itu aja. Nama Tuhan Anda siapa? Sudah Bang. Ya, terima kasih ya Bang. Permisi ya. Dia tahu kalau kejepit di situ. Saya sebagai mahasiswa. Dia tahu. Saya tahu Anda kejepit di situ. Saya tahu itu. Saya tahu Anda mau ngomong Hypostatic Union. Saya tahu. Jelaskan Bang. Saya sebagai mahasiswa tolong jelaskan Bang. Boleh gak? Tiga pribadi satu hakikat. Iya, emang you pikir gak tahu saya. Enggak, saya tanya simpel sekarang. Saya tahu. Nama Tuhan Anda, santai-santai. Nama Tuhan Anda, kasih tahu saya siapakah nama Tuhan Anda. Saya minta nama, N-A-N-A, M-A-M-A, nama. Silakan. Abang seorang dosen kok tidak menunjukkan seorang dosen ya? Loh, saya nggak peduli Bang. Saya nggak peduli Anda mau nganggap saya dosen, Anda mau nganggap saya pembantu. Saya nggak peduli, nggak ngurus gitu loh. Saya nggak digaji Anda. Saya tidak digaji oleh Anda. Santai aja. Santai aja. Kedosenan saya tidak ditentukan oleh Anda. Santai. Anda nggak berpengaruh terhadap kedosenan saya. Anda nggak berpengaruh. Santai aja. Iya, pertanyaan Tuhan. Iya, ngapain Anda bawa saya dosen? Kalau jadi mahasiswa jangan ngeyel gitu loh. Kenapa dipersulit? Coba saya tanya Ustadz Arif sekarang. Jelaskan. Bang Kepo diem dulu, Bang Kapo diem dulu. Ustadz Arif, saya tanya Ustadz Arif. Permisi ya Bang. Ustadz Arif, saya tanya. Kabur. Bukan kabur. Orang saya tanya Ustadz Arif sekarang. Ustadz Arif, saya tanya. Ustadz Arif, saya tanya Ustadz Arif. Kabur kan? Kabur. Coba teman-teman tebak kenapa dia kabur. Coba kenapa dia kabur? Kenapa dia nggak mau menjawab pertanyaan saya? Kenapa? Ayo. Seolah-olah sopan bahasanya, seolah-olah baik bahasanya. Saya ini, Anda ini, seolah-olah baik. Tapi di dalamnya mengandung racun yang sangat berbahaya. Coba, Ustadz Arif monitor nggak ini? Monitor, ini ada keras di ujung. Saya tanya. Tentang debat dengan Bang Juma ini, makanya saya naikkan dulu ya. Iya, saya tanya Ustadz Arif, nama Tuhan Ustadz Arif siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok nggak sesimpel itu? Kenapa dia nggak mau mengakui nama Tuhan dia siapa? Ketika dia jawab Yesus, tahu nggak Ustadz Arif? Ketika dia jawab Yesus, dia kemakan omongannya sendiri. Kenapa? Tahu nggak? Iya. Tahu nggak? Dia tadi mengatakan apa? Dia tadi mengatakan begini. Dikotomi tersebut, dikotomi itu dua perbedaan itu antara Tuhan dan bukan Tuhan. Ini yang berlawan ini. Tuhan dan bukan Tuhan. Nah ini tidak bisa disematkan kepada Yesus, kata dia. Saya tanya nama Tuhan dia siapa? Ketika dia mengatakan Yesus, kena di situ, kena. Paham ya Ustadz Arif maksud saya? Paham ya? Paham. Iya. Nah itu, makanya dia harus kabur. Kabur itu adalah jalan paling cerdas menurut saya. Ini ada Unitarian Gitu. mau naik gini. Nah, yang bawah paham nggak ya? Yang bawah paham nggak maksud saya tadi? Paham nggak teman-teman di bawah? Oke, lanjut Ustadz Arif. Ustadz Alif sudah ready atau Gurunda sudah ready? Nyantai teman-teman di bawah, nyantai. Ya silakan, keras di ujung, dibuka mute-nya. Keras di ujung, dibuka mute-nya, keras di ujung. Dibuka mute-nya. Saya lawan Zuma dan Ardiansa. Waduh, ini kok malah ketika naik ke atas komal kok kayak ayam sayur malahan, woi. Dibuka mute-nya, keras di ujung. Keras di ujung. Waduh. Dia membawa Al-Hijr ayat 6 katanya. Waduh. Ayo banyak di sini teman-teman Kristen. Bang Jimmy naik, Bang Leslie naik. Murah Hati JO naik, ayo.
Bang Parlohang, yuk naik, Ketua Love. Saya tahu Anda itu Kristen semuanya, yuk. Murah Hati, Robert, Jesus Only, ayo naik ke atas. Keras di ujung, kalau nggak bicara saya turunkan keras di ujung. Waduh. Kok sama seperti namanya ya? Di bawah kayak sok-sok nantang, ketika nyampe ke atas malah jadi ayam sayur ini. Ustaz Alif monitor, Ustaz Alif. Ustaz Felix monitor. Iya, Ustaz. Lagi di tempat ini bising, Ustaz. Enggak, ini aman, ini enggak ada suara apa-apa. Ini sebenarnya banyak di bawah ini teman-teman Uten. Ayo naik Bang Leslie. Kemudian siapa ini? Minta di multi Bang Jimmy, Bang Edi, Robert Murah Hati, ayo naik. Murah Hati JO. Bang Parlohang ini Ketua Love, yuk naik. Yang bisa diskusi aja yang naik. Ini si Mac minta naik lagi ini Bang Ardi. Nggak bisa diskusi gitu kok. Nggak bisa diskusi, macet, nggak bisa jawab gitu. Kenapa? Nanti nangis lagi anakmu Ardi. Lah kok Jangan saya bawa anak saya, aku celuk. Oh, nggak usah bawa anak saya. Hah? Saya makan juga kepalamu kalau ketemu. Nggak ada urusannya dengan anak saya, aku celuk. Ini mah banyak. Di bawah banyak teman-teman Kristen. Woi. Ayo. Bang Leslie, Bang Jimmy, Murah Hati, Edi, Ketua Love atau Bang Parlohang ini. Ini saya tahu teman-teman lama saya semua ini. Ayo silakan teman-teman. Yang di multi tolong batalkan dulu. Ini Kristen atau Islam ini, Bang Sen? Kristen atau Islam, Bang? Bang Sen 354. Dia Islam kayaknya. Islam Kristen, Bang. Halo? Cuh, Kak ngomong, diunggah no Kak ngomong. Coba teman-teman yang muslim, jangan minta permintaan di multi. Bingung saya yang mau naikkan, masih harus melihat komentar-komentarnya. Kalau saya sebagai host bisa tahu muslim itu, Kristen itu. Ya, Badai, selamat sore. Waduh. Mana hotelnya? Sat. Halo? Ya, ini user, siapapun user, kalau naik ke komal saya, moderator jangan dinaikkan ya. Kalau ada nama user tanpa akunnya, tanpa ada namanya, baik itu Islam maupun Kristen, jangan dinaikkan. Kalau hanya pakai nama user ya, teman-teman. Itu Imam Mahdi palsu masih ada di bawah tuh, Imam Mahdi perempuan. Iya. Oke. Saya sedikit mau melanjutkan aja tadi. Aki Ardiansa sudah merames gitu kan. Rohnya Tuhan, daging manusia. Tapi mereka nggak pernah mengakui manusia ini Tuhan. Betul ya?
Nah, boleh ditampilkan sebelah Gurunda. Ini sempat tadi kita udah bahas. Matius 12 nomor 8. Karena anak manusia adalah Tuhan. Ini yang harus saudara-saudara Kristen yakini. Ini kan di Bible nih. Itu kan. Jadi kalau ada tulisan begini kenapa harus beralibi gitu loh. Malu ya mengakui Tuhannya manusia. Betul Bang Dito. Kalau si murah hati itu nggak malu karena dia JO. Dia bahkan mengakui bahwa Tuhannya pernah mati. Si Robert itu murah hati, ayo naik. Naik murah hati. Murah hati. Naik Robert. Keroyokan katanya. Enggak, jadi sebenarnya apa tujuan orang-orang Tritunggal atau Kristen-Kristen ini, bahkan yang Katolik juga, tidak pernah langsung straight point, sederhana loh penjelasannya. Tertulis di Bible, anak manusia adalah Tuhan. Kenapa nggak diikuti? Malu atau gimana? Kalau malu, tidak rasional, berarti ini adalah penyesatan. Kalian diminta menuhankan manusia. Yang lahir manusia kau bilang Tuhan. Kan gitu. Ini harus dipanasin Ustaz. Baru naik semua nanti. Biar Kang Dito ini aja lah yang bagian manas-manasin. Saya dibenci oleh orang Kristen semua. Nggak peduli. Ayo silakan. Siapa yang meyakini Tuhannya manusia silakan naik. Ayo silakan. Ini tulisannya, kita mari diskusikan. Ini tulisannya menurut kalian imani atau bukan? Karena anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Nih, Tuhan kalian manusia nggak?